Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur atas nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Banyak sekali nikmat yang telah dicurahkan Allah kepada kita, yaitu di antaranya nikmat waktu, kesehatan, yang dimana dengan kondisi seperti ini memang sehat menjadi sangat utama, walaupun dari dulu juga kesehatan menjadi hal yang utama, dan yang paling utama juga adalah nikmat iman dan Islam yang kita miliki hingga sekarang menjadi seorang muslim. Selain itu, shalawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan selalu bersalawat, kita harapkan akan mendapat syafaat pada hari akhir kelak. Bapak dan Ibu yang sudah mempersiapkan atau menyisihkan waktunya untuk bersama-sama mendengarkan kajian dari Ustadz Daniel seperti biasa di malam Ahad. Kita akan mendengar kajian dari Ustadz Daniel Barkah mengenai Sirah Nabawi, di mana pada malam ini insya Allah kita masih membahas mengenai Perang Badar Kubro sebagai lanjutan, dan yang difokuskan pada saat ini yaitu sisi manusiawi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah membaca beberapa slide yang sudah dipersiapkan. Memang seorang Nabi tidak luput dari cobaan, walaupun kita tahu Rasulullah adalah orang yang sangat disayangin Allah. Tentunya ada beberapa hal yang sebagai seorang yang manusia tentunya ada beberapa cobaan yang menimpa Rasulullah. Nah, nanti lebih detailnya akan disampaikan insya Allah oleh Ustadz Daniel. Untuk itu saya persilakan Ustadz Daniel, tafadhol Ustadz untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah azza wa jalla sedemikian banyak telah menganugerahkan kepada kita nikmat dan fasilitas. Mudah-mudahan setiap nikmat yang telah Allah anugerahkan mampu kita syukuri. Karena sejatinya syukur yang kita lakukan adalah cara mudah bagi Allah azza wa jalla untuk kita ditambahkan nikmatnya, ditambahkan fasilitasnya. La in syakartum la azidannakum. Maka mudah-mudahan nikmat yang kita dapatkan hari ini, malam hari ini, mampu kita syukuri sehingga berbuah bertambahnya nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umatnya yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayat nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul, namun beliau juga sebagai seorang manusia biasa. Innama ana basyarun mislukum, sesungguhnya saya juga sama kayak kalian, yakni sebagai manusia yang kasar, ya, artinya kasat mata, bisa diraba, bisa disentuh, itu makna basyar. Jadi manusia yang bisa disentuh, bisa dirasa, bisa terlihat. Maka Nabi Muhammad disebut basyarun karena memang bisa disentuh, terlihat, terasa kehadiran. Nabi Muhammad seorang Rasul, iya, tapi beliau juga seorang manusia. Maka nanti tabiat-tabiat manusia, karakter-karakter manusiawi, termasuk watak-watak manusianya, itu tampak dan terlihat.
sekalipun beliau seorang Rasul. Bahkan di titik Nabi SAW melakukan kekeliruan di dalam berijtihad. Itu pun tidak lepas sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad seorang manusia. Makanya beliau memiliki kekeliruan di dalam berijtihad. Dan hal ini linear dengan apa yang Nabi SAW sampaikan. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam itu para pelaku khata', para pelaku kesalahan. Tidak terkecuali para nabi dan juga para rasul. Hanya saja, sekali lagi, kesalahan yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul bukan kesalahan yang sifatnya maksiat kepada Allah. Tapi lebih kepada kekeliruan di dalam berijtihad. Dan sekali lagi, kekeliruan dalam berijtihad perlu Nabi SAW alami. Kenapa? Untuk menegaskan kepada umat manusia bahwa otoritas pembuat syariat adalah Allah Azza wa Jalla. Selain Allah tidak ada yang berhak membuat syariat, menentukan syariat, memutuskan syariat. Hanya Allah Azza wa Jalla. Kaliber seorang Rasul, tetap dia adalah manusia, punya kekurangan, punya kekeliruan di dalam berijtihad. Adapun Allah, karena Allah bukan manusia, mukhalafatul lil hawadisi, Allah tidak akan sama dengan siapapun dan juga dengan apapun, maka otoritas yang Allah miliki, otoritas yang sangat mutlak tanpa batas, mustahil Allah salah, mustahil Allah tidak mustahil Allah keliru di dalam memutuskan suatu ketetapan di dalam masalah agama. Maka penegasan kenapa kemudian Allah Azza wa Jalla, kenapa Nabi SAW keliru di dalam berijtihad, hal ini untuk menegaskan bahwa otoritas syariat, otoritas agama hanya milik Allah Azza wa Jalla. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kemarin sempat dibahas tentang bagaimana Nabi ditegur gara-gara punya tawanan perang. Ini hasil ijtihad Nabi, punya tawanan tapi kemudian ditegur. Dalam surah yang lain, kita bisa simak juga di surah At-Tahrim, surat ke-66 ayat ke-1, Nabiullah Muhammad juga sama kemudian mengalami teguran. Di ayat ini dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nabi, hei nabi, lima tuharrimu, kenapa kamu mengharamkan apa yang ma'ahallallahu, apa yang telah Allah halalkan. Jadi ini pertanyaan tidak dalam rangka untuk dijawab. Ini pertanyaan tapi lebih kepada sindiran atau kecaman. Allah sedang mengecam. Allah sedang menegur, teguran. Jadi bermakna teguran. Pertanyaan tapi bermakna teguran. Jadi bukan pertanyaan untuk dijawab iya atau tidak. Ini pertanyaan tapi bermakna teguran. Lima tuharrimu, kenapa kamu mengharamkan ma'ahallallahu lak, apa yang sudah Allah halalkan untukmu. Tabtaghi mardata azwajik, hanya gara-gara ingin mendapat ridha dari pasanganmu, dari istri. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, saya perlu ambil klausul ini ya, bahwa mengharamkan yang halal, saya ulang lagi, mengharapkan yang halal, sejatinya halal. Saya ulang, sejatinya halal, tapi diharamkan, maka itu masuk kategori dosa. Karena mengharamkan yang halal. Sekarang dibalik, yang haram dianggap halal. Tadinya haram, tapi dianggap halal. Ini pun dosa. Jadi mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram sama-sama berdosa. Sama-sama berdosa. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah. Terus bagaimana dengan Nabi SAW? Ini ijtihad. Untuk para mujtahid, saya sering sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa tidak ada dosa dan dan azab atau hukuman. Yang ada itu ya pahala satu, pahala dua. Selama orang itu memang punya kapasitas sebagai mujtahid. Kalau memang orangnya itu punya kapasitas sebagai mujtahid, maka berlaku baginya kalau benar dapat dua, kalau salah dapat satu. Yang repot adalah ada orang yang belum masuk pada kapasitas mujtahid, tapi sok-sokan jadi mujtahid. Dan ini tidak masuk kategori kalau benar dapat dua, kalau salah dapat satu. Kenapa? Karena yang bersangkutan bukan
mujtahid. Tapi kalau yang bersangkutan adalah mujtahid, berlaku kaidah tersebut. Man ijtahada, siapa yang berijtihad, kemudian ijtihadnya adalah shawab, benar, maka baginya ajrani, 2 pahala. Tapi kalau salah, maka baginya 1 pahala. Kalau yang bersangkutan adalah seorang mujtahid. Tapi kalau bukan mujtahid, jangan main-main dan jangan coba-coba. Ujug-ujug langsung memberikan hukum atau memberikan putusan, padahal dia tidak punya kapasitas di situ. Wah, ini bahaya. Kalau dalam bahasa hadis itu disebut dengan ruwaibidah. Ruwaibidah itu orang-orang yang bodoh, tapi kemudian berbicara tentang urusan umat. Ini bahaya. Orang-orang bodoh, tapi kemudian mengurusi urusan umat. Karena mereka tidak punya kapasitas. Dan mereka bukan para mujtahid. Bukan para mujtahid. Sama seperti Ustadz hari ini seharusnya tidak memposisikan sebagai qadhi. Ustadz hari ini yang ada di tengah-tengah kita semua, ya, barakallahu fihim, mudah-mudahan Allah memberikan berkat kepada mereka, itu seharusnya tidak dalam memposisikan sebagai qadhi, harusnya memposisikan sebagai dai, tugasnya ngajak. Bukan qadhi, bukan hakim yang memutuskan A benar, memutuskan B salah, memutuskan A benar, memutuskan B salah, C benar, D salah, E benar, F salah. Itu enggak harus begitu. Karena itu tugas qadhi, itu tugas para mujtahid, tugasnya para hakim. Bukan tugasnya para dai atau para ustaz. Ustaz yang ngajak, menyampaikan edukasi, menyampaikan keterangan, penjelasan, atau menyampaikan argumentasi, hujah, itu sah-sah saja. Tapi tidak sampai pada menentukan hukum atau tidak dalam menentukan keputusan hukum atau syariat di dalam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini kaidah ya, bahwa mengharamkan yang halal salah dan dosa, menghalalkan yang haram juga salah dan dosa. Dua-duanya dosa. Terus bagaimana seharusnya? Yang halal halalkan, yang haram haramkan. Maka mengetahui, saya ulang, mengetahui mana yang halal, mana yang haram itu wajib. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika beliau menulis kitab Ar-Risalah, kitab ushul fiqh pertama di dunia, itu Imam Syafi'i menjadikan 3 hadis sebagai referensi utama, sebagai sokong guru dalam memahami kaidah-kaidah ushul fiqh. Yang pertama adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Karena semua amal tergantung pada kualitas niat seseorang. Kemudian yang kedua, hadis tentang bid'ah. Jadi Imam Syafi'i paham betul tentang hadis bid'ah. Saya ulang, Imam Syafi'i paham betul tentang hadis bid'ah dan paham betul tentang maksud bid'ah itu sendiri. Karena beliau sudah baca itu dan menjadikan sebagai sokong guru di dalam memahami syariat agama. Dan hadis yang ketiga adalah hadis tentang halal. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustashbihatun. Dan seterusnya. Jadi 3 hadis ini jadi sokong guru di dalam memahami literatur agama yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi halal halalkan, haram haramkan. Yang halal jangan diharamkan, yang haram jangan dihalalkan. Kenapa? Kalau itu terjadi berarti dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Nah, ini kronologisnya teman-teman saya tidak detailkan, nanti silakan dibaca saja di surah At-Tahrim dalam tafsir Ibnu Katsir, surah At-Tahrim ayat 1 dalam tafsir Ibnu Katsir. Di situ dijelaskan tentang apa kronologisnya. Mungkin nanti kita akan singgung di Aisyah, bahwa Aisyah suka bercanda. Nanti kan di materi ini ada pembahasan Aisyah sekilas ya, saya bahas masuk di poin ini insya Allah. Jadi tafsirnya belakangan. Teman-teman yang Allah muliakan, yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ditegur melalui ayat 80 sampai 84, lebih tepatnya ayat 84-nya di surah At-Taubah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah Azza wa Jalla dengan kalimat wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Kata Allah Azza wa Jalla, wala tusalli, janganlah kamu salatkan ala ahadim minhum, atas atau kepada salah seorang di antara mereka, mata, jika mereka sudah mati, abadan, selamanya. Terjemah praktisnya begini, janganlah kamu mensolatkan mereka kalau mereka mati selamanya. Dan ada kaidah teman-teman ya, saya rasa ini clear dalam semua kitab-kitab fikih,
bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu punya hak untuk diurus oleh kaum muslimin yang masih hidup. Sampai pemulasaran jenazah ini hukumnya menjadi fardu kifayah. Saking pentingnya, pemulasaran jenazah menjadi hukumnya fardu kifayah. Fardu tapi kifayah, artinya kalau ada 3 orang yang ngurusin itu sudah selesai. Artinya sekampung dengan perwakilan 3 orang yang ngurusin, maka sekampung ini tidak berdosa. Karena sudah ada perwakilan 3 orang. Tapi kalau semuanya satu kampung nggak ada yang mau ngurusin, sekampung-kampungnya berdosa itu. Karena yang mau nggak mau yang namanya mayat harus diurusin. Karena mayat tidak bisa ngurusin dirinya sendiri. Harus diurusin. Nggak mungkin mayat mandi sendiri, maka harus dimandikan. Tidak juga mungkin pakai kain kafan sendiri, maka harus dikafankan. Dan tidak mungkin sholat sendiri, maka harus disolatkan. Dan tidak mungkin pergi ke kuburan, ke liang lahat sendiri, maka harus diantar sampai ke kuburan. Dan itu banyak literatur hadis yang menjelaskan betapa pentingnya mengurus atau memulasari jenazah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sudah menjadi ketentuan bahwa yang namanya muslim, kalau mereka meninggal dunia, disolatkan. Termasuk yang keguguran. Kalau yang keguguran ini di atas 4 bulan, maka ketika keguguran di usia di atas 4 bulan, maka bayi tersebut harus disolatkan. Artinya dihukumi sebagaimana muslim seutuhnya. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Kalau janinnya di atas usia 4 bulan. Tapi kalau di bawah itu, tidak mendapatkan hak sebagaimana yang tadi disebutkan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi SAW itu punya musuh dalam selimut, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau ini memusuhi Nabi secara sembunyi-sembunyi, ala sirrah, jadi sirratun, sembunyi-sembunyi lah. Terang-terangan sih, nganggut-nganggut, ramah, sowan, cupika-cupiki, cium tangan. Tapi giliran di belakang Nabi baru membuat desas-desus, menjelekin Nabi, komentarin Nabi, memusuhi Nabi. Ya, ini karakternya Abdullah bin Ubay bin Salul atau yang kita kenal dengan tokoh munafik. Lebih detailnya nanti saya bahas ketika Abdullah bin Ubay bin Salulnya mati. Jadi perang Badar ini Abdullah bin Ubay bin Salul masih hidup. Perang Uhud beliau juga masih hidup. Bahkan tidak jadi ikut serta dalam perang Uhud ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi harusnya 1.000 orang yang ikut perang Uhud, tapi gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul, gara-gara tokoh munafik, itu 300 pulang lagi. Jadi kaum muslimin hanya berangkat bersama 700 personil, yang harusnya tadinya 1.000. Karena yang 300 mangkir, balik lagi ke kota Madinah. Nah, pemimpinnya yang orang-orang yang pulang ini, pemimpinnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi memang troublemaker orangnya. Ketika mati, Nabi mensolatkan, ditegur oleh Allah SWT. Nanti detailnya kisahnya seperti apa, pas Abdullah bin Ubay bin Salulnya matilah, biar urut tadi. Baik teman-teman yang Allah muliakan, itu teguran yang kemudian Nabi SAW dapatkan karena beliau salah dalam berijtihad, dan ini hal yang wajar bagi para mujtahid. Toh dengan kesalahan tersebut Nabi tetap dapat pahala, walaupun pahalanya cuma 1. Tapi poinnya adalah salahnya pun berpahala. Allah akan. Baik teman-teman yang Allah muliakan, yang kedua, di poin yang kedua, ini sisi manusiawi Nabi kaitan dengan aktivitas dan cara hidup atau pola hidup. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di poin ini kita harus memahami bahwa Nabi SAW menampilkan satu pola kehidupan. Dan pola kehidupan ini di zaman Nabi dan sampai zaman kapanpun tetap memiliki banyak kemaslahatan. Banyak kemaslahatan dengan pola hidup seperti Nabi SAW di dalam memandang harta, memandang dunia. Teman-teman yang Allah muliakan, perlu saya sampaikan di awal bahwa Nabi SAW ini orang yang secara ekonomi di kota Mekah masuk kategori kaya raya. Kita sudah bahas itu. Kemudian Nabi mengalami pemboikotan, sehingga seluruh harta Nabi habis. Ini juga sudah selesai saya bahas. Ketika datang ke kota Madinah, itu dalam kondisi ekonomi masih tertatih-tatih secara ekonomi. Walaupun orang Madinah sedemikian care, sedemikian sayang sama Nabi, apapun yang Nabi mau mereka kasih, kasarnya begitu. Tapi Nabi tidak mau aji mumpung. Nabi tidak mau menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Padahal tawaran sangat luar biasa. Jangankan seorang nabinya,
Para sahabatnya saja ditawari sampai luar biasa. Sampai dalam kesempatan yang lalu saya sampaikan, itu kalau orang-orang muhajirin punya hajat, punya keinginan, punya kebutuhan, itu orang-orang Ansor berundi. Saking semuanya ingin memenuhi keinginan muhajirin. Sampai mereka mengundi siapa yang berhak. Kalau kita kan kayaknya kebalik. Kalau ada orang minta bantuan, kayaknya mengundi untuk siapa yang duluan tidak ikut terlibat itu pada pamit semua. Ini kalau orang-orang Ansor ketika ada datang orang muhajirin membutuhkan bantuan, itu mereka berunding kira-kira siapa di antara kita yang paling berhak untuk membantu beliau. Dan semuanya itu antusias ingin membantu. Itu karakter Ansor di zaman Nabi SAW. Nah, kalau muhajirinnya saja dapat dapat respon, dapat respect, dapat kebaikan seperti itu dari orang-orang Ansor, apatah lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Tentu orang akan sedemikian ingin untuk memberikan pelayanan, bantuan kepada Nabi SAW. Kita akan lihat beberapa cuplikan nih teman-teman. Ketika Nabi SAW baru datang ke kota Madinah, Yasrib, itu datang Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ibunya Anas bin Malik. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, demi Allah saya bahagia, sangat bahagia betul hari ini, sangat bahagia betul. Dan saya ingin memberikan hadiah kepada antum. Cuman masalahnya saya tidak punya harta, tidak punya banyak harta untuk dihadiahkan kepada antum. Tapi saya punya anak ini. Namanya Anas bin Malik. Waktu itu usianya sekitar 10 tahunan atau 8 tahunan. Dalam satu riwayat 10 tahunan. Kata Ummu Sulaim, saya tidak punya harta untuk dihadiahkan. Ini saya bahagia betul. Antum datang ke kota Yasrib, Masya Allah bahagia betul hati saya. Nah, sebagai ekspresi kebahagiaan saya hadiahkan Anas bin Malik untuk jadi pelayanmu. Untuk jadi pelayannya Nabi SAW. Maka nanti Nabi Allah Muhammad tidak hanya dilayani oleh Zaid bin Harithah, tapi juga dilayani oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan nanti di antara para penghafal hadis yang paling banyak hafalan hadisnya di antaranya adalah Anas bin Malik. Kenapa kok beliau hafal hadisnya banyak? Ya karena seumur hidupnya sampai Nabi wafat itu Anas bin Malik senantiasa membersamai, senantiasa melayani Nabi SAW. Jadi ya wajar kalau kemudian hafalan hadisnya banyak. Nah teman-teman yang Allah muliakan, nanti ini kita akan lihat bagaimana cara Nabi berinteraksi dengan Anas bin Malik. Tapi poin di sini bahwa Nabi SAW itu orang yang membuat pola yang sangat praktis dalam menjalani kehidupan, yakni pola yang disebut dengan kehidupan yang sederhana. Atau mungkin sangat sederhana. Pola kehidupan itu yang dibangun oleh Nabi SAW. Saya yakin mungkin teman-teman punya gambarannya, sederhananya itu seperti apa sih? Kalau konteks kita sederhana itu mungkin rumah tipe berapa, gitu, kendaraan merek apa, harga berapa, motor tipe apa, harga berapa. Mungkin teman-teman punya kisaran sederhana itu hidup. Kalau sekarang, kalau konteks sekarang disebut sederhana, miskin nggak masuk lah gitu. Maksudnya biasa aja cukup lah gitu. Miskin enggak, pakai enggak, tapi biasa aja. Nah itu mungkin teman-teman punya standar lah. Kalau rumah tipe berapa, kalau mobil tipe berapa, kalau motor tipe berapa, gitu. Kalau saldo di ATM angkanya berapa, itu mungkin gambar awalnya orang sederhana lah kalau punya harta segitu. Nah teman-teman yang Allah muliakan, kesederhanaan yang Nabi bangun itu melewati apa yang kita bayangkan. Hampir tidak mungkin hari ini ada orang seperti itu. Kalau kita mengkaji kesederhanaan Nabi, ditarik hari ini kayaknya ada nggak mungkin. Konteks sekarang. Mungkin mencari orang yang seperti Nabi di dalam kesederhanaannya agak susah. Bukan tidak ada, tapi mungkin agak susah. Ya minimal sayanya yang belum begitu tahu siapa yang hari ini betul-betul mengikuti sunnah Nabi dan dalam memandang dan menjalani kehidupan. Karena bicara sunnah Nabi tidak hanya sholat sunnah, sholat wajib, tahajud, puasa sunnah, puasa Daud. Tidak hanya itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah mengikuti semua cara pandang, cara berpikir, perilaku, tata cara Nabi di dalam menjalani kehidupan. Itu bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman yang Allah muliakan, di dalam hadis yang ada di hadapan teman-teman ini, kata Abdullah bin Mas'ud ya, radhiyallahu anhu, waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring, tiduran. Kemudian Nabi Allah Muhammad bangun dari tidurnya, maka tampak bekas dari alas tikarnya. Jadi Nabi tidur di atas alas tikar, kemudian hasil tidurnya tersebut Nabi bangun kemudian berbekas di punggungnya, di badan Nabi ada beberapa bekas dari tikar kasarnya Nabi SAW. Mungkin kalau kita sekarang ini
pakai tikar pandan yang kotak-kotak itu suka dipakai bungkus jenazah. Nah, kita tidur di atas itu. Kemudian bangun ada bekas itu, pasti ada bekasnya ya, kotak-kotak gitu lah ya. Itu gambaran sederhananya begitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika ada bekas dari tikar kasarnya itu, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengajukan solusi. Kata Abdullah, ya Rasulullah, izinkan saya menghamparkan kasur di atasnya. Dengan maksud supaya Nabi tidak lagi punya bekas ketika beliau tidur. Kalau kasur kan relatif empuk ya, empuk dan tidak menimbulkan bekas guratan atau goresan. Gitu. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasul, izinkan saya untuk menghamparkan kasur di atas tikar Anda, biar Anda tidur nyaman lah, gitu. Tidur nyaman, enak, tidak sampai berbekas. Gitu. Maka Nabi SAW menjawab, kata Nabi, Mali walid dunya ma'ana wad dunya. Kata Nabi SAW, Mali walid dunya ma'ana wad dunya. Kata Nabi SAW, apa hubungan saya, apa hubungan dunia dengan saya? Dan apa hubungan saya dengan dunia? Jadi bahasa ini kan juga bukan bahasa untuk dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud. Hanya Nabi ingin menjelaskan, nggak ada hubungan apa-apa antara saya dengan dunia. Nggak ada ikatan apa-apa antara saya dengan dunia. Nggak ada ikatan apa-apa. Nggak ada cinta, nggak ada sayang, nggak. Kata Nabi SAW. Sampai kata Nabi melanjutkan jawabannya, kata Nabi, perumpamaan saya dengan dunia itu seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon yang rindang, kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan. Karena dunia bukan tujuan dari perjalanan tersebut. Dunia adalah tempat berteduh untuk sementara. Maka rugilah orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan, kemudian berteduh dan sampai bikin kemah gitu. Tidak hanya berteduh, tapi juga bikin kemah, tinggal di situ, mukim di situ, bikin KTP di situ, Masya Allah. Itu rugi. Karena perjalanan masih jauh, harusnya ya sebatas berteduh kemudian pergi saja. Sama kalau orang bikin melakukan perjalanan dari Jakarta misalkan ke Klaten atau ke Jogja atau ke Ngawi, maka ya pastinya akan ada istirahat, dan istirahat itulah yang disebut dengan hubungan antara kita dengan dunia. Semisal itu saja, istirahat setelah 1, 2, 3 jam berangkat lagi. Itu urusan kita dengan dunia segitu saja, tidak ada lebih. Itu kata Nabi SAW. Kemudian teman-teman yang Allah muliakan, ini pola hidup sederhana ini bukan berarti Nabi tidak berdaya dengan kehidupan yang ada. Atau memang Nabi tidak mampu kaya. Ini supaya tidak salah paham teman-teman, bahwa Nabi punya pola hidup yang sederhana, sangat sederhana sekali. Bahkan mungkin dalam pandangan kita hari ini, udah masuk kategori miskin dalam ukuran kita hari ini. Nah, bukan kita hari ini, kayaknya Nabi udah masuk kategori miskin. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi SAW punya pola hidup yang sangat sederhana tadi. Itu bukan karena ketidakberdayaan. Bukan karena Nabi tidak mampu kaya. Dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dari Abi Umamah Al-Bahili, kata Abi Umamah Al-Bahili, Nabi SAW pernah bersabda bahwa beliau ditawari oleh Allah menjadikan bukit-bukit di Mekah itu semuanya jadi emas. Artinya kalau Nabi mau, kata Allah Azza wa Jalla, minta bukit-bukit di Mekah Anda jadiin emas. Kalau yang mau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang Allah muliakan, jawaban Nabi di luar ekspektasi, ini luar biasa. Mungkin kalau saya ditawarin begitu, kayaknya saya iyain. Tapi kalau Nabi ya karena Nabi ya, bukan dari barakah. Jadi kalau Nabi, justru jawabannya luar biasa. Kata Nabi, la ya Rabbi, la ya Rabbi, tidak ya Rabbi. Kata Nabi, tidak ya Rabbi. Ini jawaban tegas dari Nabi, jadi nggak bertele-tele, nggak basa-basi kan. Ada juga yang basa-basi kan menolak. Basa-basi menolak padahal mau. Nah, ini Nabi tidak pakai basa-basi, Nabi betul-betul menolak. Ketika Allah tawarkan, mau saya jadiin bukit-bukit di Mekah jadi emas, kata Nabi, la ya Rabb, tidak wahai Rabb. Kata Nabi SAW, justru saya berharap hidup saya itu sehari kenyang, sehari lapar, sehari kenyang, sehari lapar. Kata Nabi SAW, itu harapan nih, sehari kenyang, sehari lapar. Ini dahsyat.
Gini teman-teman, saya pastikan setiap kita berharap kehidupan yang normal, kehidupan yang stabil, kehidupan yang terus meningkat, statistiknya terus meningkat. Bujangan dapat sekian, nikah dapat istri sekian, naik sampai punya anak 5 sekian. Semua orang berharap demikian. Dan sah-sah saja, itu wajar-wajar. Sangat manusiawi. Tapi kalau Nabi tidak, Nabi berpikir tentang harmonisasi dalam kehidupan. Bahwa kehidupan harmonisnya ya ada di bawah, ada di atas. Kadang dapat nikmat, kadang dapat musibah. Kadang happy, kadang sedih. Itu harmonisasi kehidupan. Maka Nabi SAW meminta, ya Rabb, saya berharap sehari kenyang, sehari lapar. Saya rasa nggak ada orang seperti itu hari ini, teman-teman. Termasuk saya barangkali. Saya berpikir, waduh, kalau sehari kenyang, sehari lapar, bahaya juga nih. Anak-anak nggak sekolah. Itu kan logika saya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi SAW melanjutkan, kata Nabi, ketika saya mendapatkan rasa lapar, saya bisa merendah, kemudian mengingatmu, langsung merendah, mengingat Allah, zikir. Betapa butuhnya manusia kepada Allah Azza. Ketika disambut satu nikmat, wah, Masya Allah, teman-teman. Dicabut satu nikmat pernapasan, oksigen di mana-mana dibutuhkan. Habis persediaan oksigen. Padahal cuma satu kebutuhan manusia, jadi kebutuhan oksigen. Masya Allah. Sampai saya punya teman itu di Bandung, 2 atau 3 pekan yang lalu, itu teman saya kena COVID dan begitu ya. Kemudian harus mendapatkan asupan oksigen. Allah takdirkan tidak ada satupun rumah sakit yang bisa memberikan oksigen. Qadarullah, meninggal. Jadi satu nikmat Allah cabut, waduh, Masya Allah. Jadi makanya Nabi mengharapkan lapar untuk apa? Untuk kembali mengingatkan bahwa Allah Azza wa Jalla sangat punya otoritas untuk mencabut nikmat, mengurangi nikmat, menghilangkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan itu harus diiringi dengan satu, merendah. Betapa kita sangat butuh kepada Allah, sangat fakir kepada Allah. Yang kedua, kita memuji Allah Azza wa Jalla, mengingat Allah Azza wa Jalla. Langsung gitu. Ya, ternyata memang kita ini lemah. Baru dikasih satu penyakit saja. Se-Indonesia repot. Mau ke Bogor susah, mau ke Jakarta ribet gara-gara satu penyakit. Masya Allah, itu baru satu penyakit. Jadi memang seharusnya begitu. Kalau kena musibah, ya merendah dan ingat Allah. Itu cara yang diajarkan oleh Nabi. Nah, kalau kenyang, kata Nabi SAW, kan saya bisa memujimu dan bisa bersyukur kepadamu. Ini Masya Allah. Jadi harmonisasinya pas, teman-teman. Dan hanya Nabi dan orang-orang yang memahami betul manhaj Nabi yang siap dengan pola kehidupan seperti itu. Maka nanti teman-teman bisa cek di kalangan para sahabat, betapa para sahabat pun mi'ah fil mi'ah, 100% mereka berharap mengikuti Nabi dalam seluruh aktivitas beliau. Masya Allah. Maka para sahabat pun demikian. Sampai nanti ada yang makan enak, mereka nangis. Padahal makanan enak, tapi mereka nangis. Kenapa mereka nangis? Karena mereka berpikir tentang para sahabat yang dulu berjuang, dan mereka tidak pernah memakan makanan yang enak seperti yang mereka dapatkan hari ini. Nah, ini kan kisah ini banyak dalam literatur para sahabat. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, maka sekali lagi Nabi Allah Muhammad SAW dari riwayat ini menjelaskan bahwa Nabi itu bukan miskin karena ketidakberdayaan. Nabi memilih miskin. Nabi itu lapar bukan karena ketidakberdayaan Nabi. Artinya nabinya karena pengangguran nggak bisa kerja. Nggak, bukan itu alasannya. Nabi lapar karena itu pilihan Nabi. Itu pilihan Nabi. Kenapa kok kemudian itu Nabi pilih? Pola hidup yang sederhana Nabi pilih. Pola hidup yang miskin Nabi pilih. Punya hidup yang penuh dengan kekurangan itu kemudian Nabi pilih. Agar umatnya tidak kesulitan mengikuti sunnah. Jangan sampai ada alasan, aduh susah ngikutin Nabi Muhammad. Tiap hari harus ada roti enak. Aduh susah ngikutin Nabi Muhammad. Tiap hari makanannya harus paha kambing. Nah, teman-teman. Justru Nabi miskin. Dan beliau memilih miskin agar umatnya mudah mengikuti beliau. Mi'ah fil mi'ah. Sehingga tidak ada alasan orang miskin nggak bisa mengikuti sunnah Nabi. Tidak ada alasan orang yang lapar tidak bisa mengikuti sunnah Nabi. Tidak ada alasan orang yang nggak punya rumah, orang yang tidak punya harta,
mereka kemudian untuk tidak mengikuti sunnah Nabi. Nggak ada alasan lagi. Lawang Nabi miskin. Siapapun yang mengikuti Nabi, hatta dia orang miskin, pasti bisa ngikutin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini jadi frame bahwa Allah Azza wa Jalla menghadirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pribadi yang layak untuk diikuti oleh siapapun dan kapanpun. Makanya hadirlah tampilan seorang pribadi yang miskin, ramah, tabah, sabar, pandai bersyukur. Dan ini juga jadi pelajaran penting bagi umat Muhammad bahwa meminta walaupun butuh, ya, meminta walaupun butuh itu tidak menjadi manhaj Nabi. Manhaj Nabi itu tidak meminta kepada makhluk, memintanya kepada Sang Khaliq, bukan kepada makhluk. Maka di dalam surah Al-Ma'arij atau Al-Mudaththir Al-Ma'arij ada kalimat lis-sa'ili wal mahrum, bahwa urusan sedekah itu diberikan kepada lis-sa'il, orang yang meminta, dan diberikan kepada orang yang mahrum, menjaga kehormatan. Karena meminta bukan manhaj Nabi. Bahkan kata Nabi SAW, di akhirat nanti orang yang suka meminta-minta itu wajahnya tidak memiliki daging dan kulit, yang ada cuma tengkorak tulang doang. Kalau meminta-minta di dunia, meminta-minta dalam artian bukan untuk kepentingan sosial atau bukan untuk kepentingan umat, ya, tapi meminta-minta dalam artian untuk kepentingan pribadi, maka itu akan mengalami hukuman di akhirat berupa mukanya tidak berdaging dan tidak berkulit. Wallahu a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sederhana. Jadi Nabi memilih sederhana. Teman-teman yang Allah muliakan, berikutnya Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan keadaan di rumahnya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beberapa bulan berlalu dan itu tidak ditemukan dapurnya Nabi atau dapurnya istri-istri Nabi ngebul. Beberapa bulan, teman-teman. Kita sudah lockdown atau apalah namanya, PSBB, PPKM, level 1, level 10. Kita mengalami itu hari ini. Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbulan-bulan dapurnya tidak ngebul. Artinya berbulan-bulan para istri Nabi tidak memasak apapun, teman-teman. Nggak masak. Jadi yang umat Muhammad hari ini alami, sudah Nabi alami, teman-teman. Dan itu dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan diboikot, bukan dalam keadaan dapat wabah. Ini keadaan normal. Normalnya Nabi begitu. Pandemiknya kita begini. Pandemiknya kita itu sama dengan normalnya kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbulan-bulan tidak menemukan masakan atau tidak ngebul dapurnya atau tidak masak selama berbulan. Masya Allah. Nggak ada kambing yang bisa dimasak, nggak ada sayur yang bisa dimasak. Masya Allah. Sampai kata Urwah ini ponakan, ya, anak-anaknya Zubair. Kata Urwah, maksudnya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam kan suaminya Asma binti Abi Bakar. Asma ini kan kakaknya Aisyah. Jadi Zubair itu iparnya Aisyah, anaknya Zubair, ponakan berarti, ya. Nah, Urwah bin Zubair, beliau menyampaikan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, terus kalau nggak ngebul, kalau nggak ngebul, itu bagaimana kalian hidup? Kata Urwah. Kuntum ta'ishuna, bagaimana kalian bisa hidup kalau kalian tidak bisa masak? Tidak ada yang bisa dimasak. Bagaimana cara kalian hidup? Maka dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, at-tamr wal ma'. Kami punya air, kami punya kurma. Masya Allah. Kita kalau disuruh makan kurma doang, kayaknya nggak nendang. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, ini bagian dari dari pola hidup sederhana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Anas bin Malik, di riwayat Anas bin Malik, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, dijelaskan di situ bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai meninggal dunia itu tidak pernah makan di atas meja. Allah. Nabi Allah Muhammad, teman-teman, itu tidak pernah makan di atas meja. Kalau Nabi makan itu di lantai, di bawah. Duduk di bawah. Itu cara makan Nabi. Bukan berarti makan di atas meja itu jadi terlarang gara-gara Nabi tidak pernah lakukan. Dan itu sah-sah saja.
Terus kenapa Nabi tidak melakukan makan di atas meja? Kalau Nabi mau, Nabi bisa saja bikinkan meja, bikinkan kursi, atau minta sahabat menyediakan meja, menyediakan kursi. Bagi Nabi itu sangat mudah. Tapi kenapa Nabi tidak lakukan itu? Makan di atas meja di zaman dulu sampai hari ini bahkan, atau mungkin zaman dulu lah terutama, itu dianggap sebagai simbol kemewahan. Dianggap sebagai simbol strata sosial, di mana para orang kaya, para borju itu duduk di atas meja, dan para hamba, para budak itu duduknya lesehan di atas lantai. Jadi ada strata, ada kelas di situ, ada kemewahan di situ. Itu simbol orang makan di atas meja. Tapi ini tidak lantas kemudian makan di atas meja jadi tidak boleh, tetap boleh sah-sah saja. Asalkan tidak ada keinginan untuk membuat kelas atau strata. Wah, ini levelnya level hamba, ini level tuan rumah atau tuan tanah atau majikan, jika jomplang sekali. Itu yang tidak diinginkan oleh Nabi. Maka kata Anas bin Malik, seumur umur yang saya tahu, Anas bin Malik kan pelayannya Nabi. Selama beliau melayani Nabi dari usia 10 tahun sampai Nabi meninggal dunia, Anas bin Malik usia 10 tahun waktu itu sampai Nabi meninggal dunia, itu beliau tidak pernah melihat Nabi makan di atas meja, dan seumur hidupnya Nabi tidak pernah makan roti dengan kualitas terbaik. Teman-teman yang Allah berikan, roti Nabi yang Nabi makan itu roti kasar. Kasar sekali. Kalau kita sekarang roti apa ya, roti kasar. Tapi bukan roti kering ya. Rotinya kasar itu. Sangat kasar. Dan itu roti paling murah yang ada di zaman Nabi, itu yang menjadi konsumsi Nabi. Jadi ini saya perlu garis bawahi teman-teman, bahwa Nabi kan suka makan kurma ajwa. Saya perlu koreksi, kurma ajwa yang dimakan oleh Nabi bukan kurma ajwa yang paling bagus. Justru kurma ajwa yang dimakan oleh Nabi, kurma ajwa yang paling jelek. Jelek itu kecil-kecil. Kurma ajwa Nabi itu kecil-kecil, teman-teman. Itu yang Nabi makan. Kenapa? Karena cara Nabi makan itu selalu menghadirkan kesederhanaan, bukan kemewahan. Jadi ajwanya nggak segede-gede mejol itu. Itu kegedean. Dan itu keluar dari karakter Nabi SAW. Kalau makan kurma ajwa segede itu. Dan yang dicari malah segede itu kan oleh umat hari ini. Padahal kurma Nabi itu dalam kurma ajwa itu kecil-kecil dan rasanya tuh nggak terlalu manis, teman-teman. Itu kesukaan Nabi. Kenapa? Karena Nabi ingin menghadirkan ini pola kesederhanaan. Ini hidup sederhananya Nabi. Makan kurma yang jelek, makan roti yang kasar gitu. Sampai suatu hari, teman-teman, karena Nabi biasa makan kurma jelek, itu orang-orang Madinah, terutama orang-orang Ansar, nyuguhin Nabi kurma bagus. Jadi kurma bagus disuguhkan kepada Nabi. Nabi tahu ini nggak biasanya disuguhin ke Nabi. Makanya Nabi nanya, kurma dari mana nih? Kurma dari mana? Itu Nabi langsung respect, langsung refleks bertanya, ini kurma dari mana? Karena yang disuguhkan kurma bagus, teman-teman. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kurma kita nih yang jelek, taruhlah 10 kilo, kita tukar dengan kurma bagus 5 kilo. Nabi nggak mau makan, kata Nabi, haram itu. Itu riba fadl nantinya. Kalau tukar-menukar antara kurma dengan kurma, maka dia harus tunai dan dia harus seimbang kiloannya, harus seimbang takarannya. Nggak boleh cara begitu. Kita 10 kilo yang jelek, dari kampung sebelah 5 kilo yang bagus. Nggak boleh. Nggak boleh. Terus kata sahabat, terus bagaimana supaya kami dapat kurma bagus ya Rasulullah, kalau barter begitu tidak diperbolehkan. Kan itu kan senilai dengan nilainya. Kata Nabi enggak, takarannya harus sama walaupun beda nilai. Ini jelek, ini bagus, takarannya harus sama walaupun beda nilai. Itu aturan dalam barter yang sejenis, yakni kurma dengan kurma. Kecuali kalau kurma dengan garam itu silakan. Ini kurma dengan kurma harus tunai dan harus sama takarannya atau kiloan. Maka sahabat protes, gimana Rasul supaya kami dapat kurma bagus? Kata Nabi SAW, jual dulu kurma yang jelek, jadi dinar, jadi dirham, maka berikan kepada kurma yang bagus. Itu cara yang kemudian lebih dianjurkan oleh Nabi SAW. Nah teman-teman yang Allah muliakan, itu kehidupan Nabi. Tidak pernah makan roti enak, tidak pernah makan kurma enak, tidak pernah duduk di atas meja ketika makan, betul-betul hidup sederhana. Sampai kata Nabi SAW, innama ana abdun akilu kama ya'kulul abd. Kata Nabi, saya ini hamba, maka saya akan makan sebagaimana hamba makan, lesehan di lantai. Karena biasanya teman-teman, orang yang punya kekuasaan atau punya kalaulah majikan atau bos, dia selalu memposisikan bawahannya, anak buahnya atau siapanya itu di bawah. Dan itu Nabi tidak suka.
Cara seperti itu Nabi SAW. Nabi tidak suka kasta, Nabi tidak suka strata, Nabi tidak suka kelas-kelas sosial di masyarakat. Egaliter. Itu cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani kehidupan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, saking seringnya Nabi membangun egaliter di tengah-tengah para sahabat, sampai para sahabat itu duduk dengan Nabi itu sama saja, tidak ada yang lebih tinggi. Makanya kata para sahabat, bainama nahnu julusun. Nabi itu kalau kumpul dengan kita nih, nongkrong dengan para sahabat, itu duduknya itu ya sejajar saja, sama saja gitu. Nabi duduk di tengah, itu dikelilingi oleh para sahabat. Itu biasanya Nabi, nggak ada kursi, nggak ada meja, nggak ada apa. Sehingga Nabi ya sama saja dengan para sahabat. Itu cara Nabi membangun kesederhanaan dalam hidup, kesederhanaan dalam harta, kesederhanaan dalam pergaulan. Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu peran Nabi dalam membangun pola kehidupan yang sederhana kaitannya dengan harta. Sekarang teman-teman yang Allah muliakan, kita ambil sisi Nabi dari seorang ayah atau kepala keluarga. Beliau ini teladan dalam rumah tangga karena dia adalah kepala keluarga yang sangat ideal, sangat ideal. Ini perlu saya sampaikan kenapa teman-teman. Jadi kita kedepannya akan bicara Nabi sebagai seorang panglima perang. Kedepannya kan kita akan ketemu dengan perang Uhud, perang yang lainnya lah, Ghadir Riqah, Salasir, sampai ke perang Hunain, perang Tabuk dan seterusnya. Kita akan ketemu dengan beberapa perang. Saya ingin menegaskan bahwa Nabi itu panglima perang yang sangat jago, sangat handal dalam masalah strategi. Tapi di luar itu, Nabi adalah seorang yang sederhana. Di luar itu, Nabi adalah seorang suami. Di luar itu, Nabi seorang ayah, seorang kakek yang sangat harmonis. Pada panglima perang. Tapi membangun keluarganya, sangat berhasil. Sangat berhasil. Jadi, keterpaduan semua karakter dan peran yang Nabi miliki. Dan semuanya sinergis. Jadi ayah, jadi suami, jadi kakek, panglima, mufti, nabi, rasul, pemimpin, imam sholat, khatib, semuanya Nabi jalani. Peran-peran itu Nabi jalani. Ini multitaskingnya nih, levelnya udah level apa ini? Artinya Nabi begitu banyak peran yang beliau dapatkan, yang beliau jalani. Tapi semuanya sukses. Itu luar biasa. Maka Nabi SAW memberikan wasiat kepada kita sebagai kaum muslimin. Kata Nabi, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Jadi siapapun di antara kalian, maka kalian akan jadi orang terbaik. Saya ulang, siapapun kalian, jika kalian ingin jadi orang yang terbaik, maka berbuat baiklah kepada keluarga. Semakin baik komunikasi dengan keluarga, muamalah dengan keluarga, maka kalian paling baik di tengah-tengah kita. Maka Nabi SAW tegaskan, wa ana khairukum li ahli. Maka saya lebih baik daripada kalian, maka saya lebih baik dibanding kalian kaitan dengan muamalah kepada keluarga. Jadi urusan rumah tangga, urusan muamalah, nggak ada yang bisa lewatin Nabi. Nah, saya rasa sih semua urusan juga nggak bisa lewatin Nabi. Nggak mungkin bisa dilewatin Nabi. Urusan panglima perang nggak ada lawan Nabi. Urusan keluarga nggak ada. Urusan sederhana nggak ada lawannya. Emang Nabi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan nggak ada lagi yang bisa mengalahkan poin ini. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha bagaimana Nabi di rumah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu ya sering juga terlibat dalam aktivitas rumahan. Bisa teman-teman bayangkan, panglima perang, khatib, imam, mufti, Nabi, Rasul. Itu kata Aisyah masih biasa melakukan agenda rumah. Apa itu? Saya tahu, kata Aisyah radhiyallahu anha, benerin sendal. Sendal Nabi copot, sendal Nabi sobek, sendal Nabi putus, diperbaiki sendiri. Nggak nyuruh istrinya nyari soal sepatu, sendiri. Kemudian jahit baju. Wah, ini Masya Allah. Kalau kita kan orang tukang permak ya. Zaman Nabi ya yang benerin, yang jahit. Jadi nggak merepotkan istrinya, tidak nyuruh istrinya. Padahal kalau nyuruh istrinya sangat layak. Kok istrinya kan lebih dari satu, teman-teman. Nabi saja punya istri lebih dari satu. Baju sobek, jahit sendiri. Kita punya istri satu, baju sobek, jahitin permak. Sama permak. Sama tukang permak istrinya nggak bisa jahit juga. Nah, teman-teman yang Allah muliakan,
Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengangkat air. Jadi kalau Nabi itu kan mau mandi itu harus bawa air pastinya, karena tidak mungkin Nabi mandi di tempat umum, karena memang masing-masing punya jenis tempat untuk khusus mandi, dan itu pastinya harus bawa air, karena nggak ada selang, nggak ada pipa, nggak ada apa lagi, jadi harus bawa air. Dan itu Nabi biasa bawa air. Jadi teman-teman bisa bayangkan seorang Rasul, seorang mufti agama, seorang pakar di dalam hukum, seorang pakar di dalam peperangan, pakar di dalam masalah sosial, tapi di satu sisi ngangkat ember, benerin sendal, jahit baju, masya Allah. Apa ya? Nggak ada kurangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di titik ini nggak ada kurangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang Allah muliakan, jadi peran Nabi itu sangat banyak, dan peran tersebut saya ulang sangat sinergis, dan semuanya berperan sangat efektif dan produktif. Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini berkaitan dengan khusus perempuan, jadi pasangan atau istri ya, kita kenal itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berwasiatlah kalian kepada istri kalian, dalam kurung pasangan, dalam kurung istri ya perempuan. Jadi Nabi menganjurkan kita untuk menasihati perempuan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, jadi Nabi ingin memerintahkan kita supaya komunikasi dengan pasangan itu harus dengan cara komunikasi yang baik. Poinnya itu teman-teman. Poinnya adalah ketika istri kita berinteraksi dengan kita berinteraksi dengan istri kita, carilah cara yang paling efektif, yang paling baik. Kalau dalam bahasa hadis itu khair bin nisa'i khair, artinya dengan cara yang sangat baik. Sampai Nabi membuat kronologis kenapa harus menasihati wanita dengan cara yang baik. Kan itu poinnya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu kayak tulang rusuk. Tulang rusuk paling atas itu sangat bengkok. Kata Nabi, kalau tulang rusuk itu diluruskan, patah. Dibiarkan, tetap bengkok. Nah, artinya bukan berarti harus matahin rusuk atau membiarkan rusuk. Poinnya bukan di situ. Poinnya adalah carilah cara yang itu cara tersebut baik, efektif, tepat sasaran dalam berkomunikasi dengan istri. Karena kalau kenceng, terlalu kenceng, patah, bubar. Diam, ya nggak berubah. Diam salah, kenceng salah. Maka ya bermain cantik lah dalam membina rumah tangga. Jadi nggak terlalu sangar juga, nggak terlalu kejam, juga tidak terlalu lemah juga. Jadi ya tengah-tengah. Kalau kata guru saya itu kayak main layangan. Kadang diulur, kadang ditarik, kadang tarik ulur, kadang ulur tarik, ya main layangan. Itu gambaran guru saya. Jadi kurang lebih intinya cari cara yang efektif bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan. Kita akan langsung belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mensikapi beberapa hal yang muncul dari para istrinya. Ini uniknya Nabi, teman-teman. Dan ini menjadi alasan menurut saya ya, kenapa Nabi istrinya banyak, sampai 11 orang. Ya, meninggal 2 duluan, sisanya 9. Kenapa Nabi punya istri sebanyak itu? Jawabannya sederhana. Karena hanya Nabi yang mampu menghadapi seluruh karakter wanita yang beragam tersebut, yang beda-beda tersebut. Hanya Nabi yang mampu. Makanya kalau toh mau kepada umatnya Nabi Muhammad hari ini, ya artinya selain Nabi Muhammad, boleh nambah, tapi kan maksimal 4. Kenapa? Karena itu limit kemampuan kita mensikapi dan berinteraksi dengan perempuan. Limit kemampuan kita. Artinya kalau lebih dari itu akan sangat mungkin banyak drama, banyak problem. Nah, Nabi SAW 9 wanita, dan mereka hidup bersama Nabi SAW. Itu Nabi mensikapi dengan berbagai macam karakternya, kecenderungannya, kebiasaannya, masya Allah. Kita lihat misalkan contohnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini wanita tipikalnya pencemburu. Bahkan pencemburunya ini sudah sampai pada stadium 4 kayaknya. Artinya sangat pencemburu. Ini masyhur.
Semua ulama sepakat bahwa Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu punya karakter pencemburunya sangat besar, sangat besar. Pernah cemburu kepada Saudah binti Jam'ah. Nah, ini kembali kepada surat At-Tahrim ayat 1. Nah, ini saya jelaskan teman-teman Allah. Kan kisahnya begini. Nabi Allah Muhammad itu sedang giliran di rumah Saudah. Ini nanti kronologis surat At-Tahrim ayat 1. Kecemburuan Aisyah mulai. Jadi gara-gara cemburu turun ayat. Dan teguran lagi isinya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Aisyah radhiyallahu anha itu lihat waktu Nabi sedang di rumah Saudah. Saat itu Saudah lagi nyuguhin madu putih. Jadi madu putih dihidangkan oleh Saudah dan Nabi paling suka madu putih. Diminumlah oleh Nabi madu putih tersebut. Namanya juga hadiah, namanya juga jamuan dari Saudah. Ya, Nabi minum dengan sangat antusias, Nabi minum dengan sangat bahagia, penuh penerimaan, penuh terima kasih. Nabi minum dengan sangat lahap. Untuk menunjukkan bahwa ini hadiahnya diterima oleh Nabi dan sangat welcome di hati Nabi. Aisyah lihat, ini namanya pencemburu ya, kata Aisyah, pantes betah kasihnya madu putih. Oke. Kurang lebih gitu ya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, setelah Aisyah melihat Nabi minum madu putih, Aisyah kemudian mengajak Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Jadi di antara sekian istri-istri Nabi, Aisyah dengan Hafsah itu chemistry-nya lebih dapat. Dibanding dengan Zainab binti Jahsy, itu Aisyah lebih dapat chemistry-nya dengan Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Singkat cerita, Aisyah ketemu Hafsah. Kata Aisyah, ya Hafsah, Nabi mau kita kerjain. Kata Hafsah, kerjain. Bagaimana wahai Aisyah? Ya pokoknya Nabi kita kerjain dah. Gimana cara ngerjain Nabi? Ini caranya. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Ini judulnya ngerjain. Cemburu berbuah pada iseng. Cemburu berbuah pada iseng. Kata Aisyah, kita kalau ketemu Nabi, entah anak atau antum kalau ketemu Nabi, kita bilang kepada Nabi, Nabi bau. Pokoknya Nabi bau gitu. Teman-teman yang Allah muliakan, kita perlu sepakati dan perlu saya sampaikan bahwa Nabi itu orang yang paling menjaga performa penampilan. Nabi itu tidak suka kalau dirinya bau. Bahkan jangankan badannya, mulut bau pun Nabi tidak suka. Makanya Nabi melarang orang kalau sholat makan bawang dulu, bawang mentah duluan. Kenapa? Karena bawang mentah yang dimakan sebelum sholat itu berdampak pada aroma yang tidak sedap ketika sedang sholat. Dan itu berdampak pada kenyamanan orang lain. Kita yang sendawa sih tidak ada masalah, tapi kan tetangga sebelah kanan kiri yang lagi sholat. Yang makan telur siapa, yang makan jengkol, makan petek siapa, terus sendawa di masjid. Gitu. Kan kanan kirinya yang repot. Makan petek kagak, aromanya dapat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan itu Nabi tidak suka karena mengganggu kenyamanan. Jadi Nabi nggak suka badan bau, nggak suka mulut bau. Maka ketika Nabi disebut bau oleh istrinya, kalimat hadisnya begini. Ya Rasulullah, inni ajidu minka rihan. Wahai Rasul, saya mencium aroma sesuatu dari dirimu. Rihan ini sebenarnya tidak harus bau, teman-teman. Tapi dalam teks hadis tersebut konotasinya bau. Artinya konotasinya negatif. Itu rihan. Aroma. Rih itu kan aroma yang tidak nyaman lah begitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi langsung kaget, waduh, bau nih. Dan itu Nabi tidak suka, Nabi tidak suka. Tapi komentar Aisyah kan langsung, ya Rasul, ini ajidu min karihan. Saya mencium aroma bau dari antum. Bau. Ya Nabi masih belum begitu respect dengan ucapan Aisyah karena ya mungkin yang salah hidungnya Aisyah. Tapi ketika Nabi ketemu dengan Hafsah, istrinya yang lain, Hafsah komentarnya sama, teman-teman. Kata Hafsah, ya Rasulullah, ini ajidu min karihan. Waduh, komentatornya dua ini. Kemungkinan benar ini. Artinya Nabi SAW berpikir keras. Apa yang menyebabkan bau? Terpikirlah madu putih yang disuguhkan oleh Saudah. Maka Nabi langsung refleks. Nabi spontanitas menyampaikan, kata Nabi, terhadap madu putih yang diminum di rumahnya Saudah, kata Nabi, la asyribuhu abadan. Saya tidak akan minum madu putih lagi selamanya. Kalimat ini, teman-teman, saya tidak akan minum madu selamanya. La asyribuhu abadan. Abadan ini selamanya. Ini kalau dibiarkan begitu saja akan menjadi bahasa hukum. Karena yang bilang Nabi, bukan Daniel Barkah masalah. Yang bilang Nabi ketika Nabi bilang,
la asyribuhu abadan, saya tidak akan minum selamanya. Kalau dibiarkan, ini berpotensi jadi bahasa hukum. Bahwa Nabi mengharamkan bagi dirinya madu. Mengharamkan madu untuk dirinya. Maka jika Nabi mengharamkan madu untuk dirinya, maka madu akan jadi haram bagi seluruh umat Nabi. Jika redaksi itu yang Nabi sampaikan dalam bentuk spontanitas dibiarkan, maka berdampak seperti itu. Maka langsung turun ayat, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Kata Allah, Nabi, kenapa ente mengharamkan sesuatu yang sudah Allah halalkan untukmu? Gara-gara pengen nyenengin istri. Ini kronologis surat At-Tahrim ayat 1 berawal dari kecemburuan. Kecemburuan. Antum bisa bayangkan gara-gara cemburu sampai turun ayat dan isinya teguran. Dan yang ditegur Nabi lagi. Ini Masya Allah. Dan itu Nabi mensikapinya ya biasa saja. Tidak lantas setelah itu kemudian Nabi manggil Aisyah kemudian dimaki-maki. Tidak, wallahi tidak. Sederhana saja. Nabi mensikapinya udahlah. Ini memang sudah bagian dari karakter Aisyah yang harus beliau hadapi. Di lain kesempatan, teman-teman, ini mudah-mudahan Aisyah selesai ini. Mudah-mudahan. Slide inilah saya selesaikan. Teman-teman yang Allah muliakan, di lain kesempatan, Aisyah radhiyallahu anha itu sedang bersama Nabi. Singkat cerita, Nabi kedatangan tamu. Para sahabat datang. Jadi ada Aisyah, ada Nabi, ada para tamu. Kamar Nabi itu, rumah Nabi itu yang ada, maksudnya kamar ya, lebih kepada kamar sebetulnya. Kamar Nabi dengan Aisyah itu dibagi dua bagian. Yang satu sifatnya semi-privasi. Artinya tidak sembarang orang masuk dan biasanya Nabi menjamu tamu di situ. Umar minta izin di situ. Abu Bakar dijamu di situ, Umar dijamu di situ, Hafsah Utsman bin Affan dijamu di situ. Itu ruangannya Aisyah. Di dalamnya lagi itu yang betul-betul privasi dan di situ yang masuk hanya Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dibagi dua, ruang tamu sama kamar gitu ya. Nah teman-teman yang Allah melihatkan, sahabat datang di ruang tamu. Nabi jamu para sahabat, tapi jamuannya ala kadarnya karena Aisyah tidak punya apa-apa untuk jadikan jamuan, untuk dijadikan sebagai jamuan. Nggak selang lama, datanglah utusan dari Zainab binti Jahsy. Teman-teman bisa bayangkan gini. Nabi sedang di jatahnya Aisyah. Nabi menjamu tamu. Suguhannya biasa saja. Tiba-tiba datang utusan Zainab binti Jahsy, salah satu istri Nabi yang lain. Ini juga istri Nabi. Mantannya Zaid bin Harithah. Ketika utusan atau hambanya Zainab ini datang ke rumah Nabi, diketuk rumah Nabi, oleh Nabi dibuka pintu rumah, kemudian ditemuilah hamba atau utusannya Zainab. Kemudian kata utusan Zainab, ya Rasulullah, saya bawa sesuatu untuk antum dari Zainab binti Jahsy. Nama Zainab binti Jahsy disebut, Aisyah langsung berubah. Nah, ini masalah wanita. Aisyah langsung beda. Ketika disebut nama Zainab binti Jahsy, maka beliau langsung datang menghampiri Nabi. Ketika hadiah yang dibawa oleh si utusan Zainab ini diserahkan kepada Nabi, isinya makanan. Jadi nampan isinya makanan. Karena Nabi sudah mau menerima, Aisyah karena dengar Zainab binti Jahsy, beliau langsung mendekati Nabi SAW. Belum sampai nampan itu di tangan Nabi, Aisyah memukul nampan tersebut, jatuh nampannya, pecah nampannya, berserakan makanan. Teman-teman yang Allah muliakan, yang paling kaget sahabat. Karena sahabat lagi bertamu di rumah Nabi dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri keadaan tersebut. Di mana Nabi mau ngambil nampan dari utusan Zainab, datang Aisyah, dipukul nampan itu, jatuh berserakan. Makanan yang dihadiahkan oleh Zainab binti Jahsy. Yang panik sahabat. Panik nggak? Panik nggak? Nah teman-teman yang Allah muliakan, para sahabat speechless, nggak bisa ngomong. Dan mereka juga bingung. Mau pamit, gimana? Diam, salah, komentar, apalagi. Mereka speechless, diam semua. Dan suasana hening. Karena menunggu respon Nabi apa. Ini masalahnya ada marwah seorang Muhammad SAW di situ. Nabi nggak panjang bicara, teman-teman. Beliau langsung secepat mungkin
mengambil makanan yang terjatuh, kemudian dipindahkan ke nampan yang baru, dibersihkan, dipindahkan ke nampan yang baru, disimpan dulu. Nampan yang lama, yang rusak, bahkan pecah, itu diganti oleh Nabi dengan nampan yang baik. Kata Nabi, wahai utusan, ini saya ganti nampannya karena yang tadi rusak, dan sampaikan kepada Zainab, terima kasih. Ini adab Nabi, sama isi saja dan terima kasih. Terima kasih. Si utusan pulang, makanan yang dipungut sudah ada di nampan yang baru, Nabi ambil. Aisyah belum dikomentarin, teman-teman. Aisyah dilewat aja. Nabi langsung bawa nampan, kemudian disodorkan kepada para sahabat. Sehingga sahabat melihat makanan di atas nampan yang dibawa oleh Nabi. Sahabat belum bereaksi. Aisyah masih diam. Nabi tahu ini suasana yang tidak nyaman. Maka Nabi langsung bilang kepada para sahabat, "Kulu, makanlah. Makanlah. Washrubu, minumlah." Sahabat belum ada yang bergerak, satu pun. Sampai kata Nabi SAW akhirnya, makanlah. Gharat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu. Maklumlah. Makan. Itu lagi cemburu. Biasa itu. Gak usah kaget. Gak usah panik. Santai aja. Udah makan. Akhirnya sahabat ya, karena Nabi berkomentar ini sebatas kecemburuan, bukan suatu aib atau bukan suatu peperangan dalam rumah tangga dalam tanda petik, akhirnya mereka makan normal biasa. Tapi inilah adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa Nabi mensikapi kecemburuan dengan sangat enjoy dan santuy. Jadi nggak ada ceritanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lempar-lemparan piring itu nggak ada. Malah dilempar piring, Nabi diam saja. Tapi ya, saya sarankan kepada yang hadir, kalau ada ibu-ibu ya, jangan praktekkan ini di rumah masing-masing. Hanya profesional yang bisa melakukan ini. Jadi jangan mentang-mentang karena Aisyah ngelemparin nampan atau banting nampan kemudian dipraktekkan di rumah masing-masing. Saya tidak sangat sarankan, sangat tidak dianjurkan karena ini khusus profesional. Kenapa kok dilarang atau saya tidak menganjurkan? Karena suami kita bukan Nabi. Kalau Nabi responnya diam dan merehabilitasi keadaan, merecovery keadaan. Tapi kalau suami kita kayaknya lain ceritanya. Mungkin babnya agak lain. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yang paling panas itu ketika Aisyah cemburu kepada Khadijah. Wah, ini bahasa Nabi itu langsung menohok. Dan ini perlu Nabi berkomentar. Kalau urusan madu putih, Nabi tidak terlalu banyak komentar. Urusan danting nampan itu tidak pernah Nabi komentarin. Tapi urusan Khadijah, waduh, ini tidak ada celah untuk dibiarkan tidak dikomentari. Makanya Nabi SAW ketika Aisyah kelihatan kecemburuannya kepada Khadijah, Nabi langsung punya statement yang cukup menohok. Tidak dalam rangka menyakiti Aisyah, tapi lebih kepada Aisyah harus paham posisi Aisyah dan posisi Khadijah. Itu Aisyah harus paham. Maka ketika Aisyah nyindir Nabi dengan kalimat, "Ya Rasulullah, kenapa antum masih ingat-ingat wanita tua yang sudah mati pula? Kenapa kamu ingat-ingat terus orang itu, wanita itu?" Oh, itu Nabi responnya luar biasa. Ini di luar kebiasaan Nabi. Kata Nabi SAW, demi Allah. Maaf, saya lanjutkan dulu. Kata Aisyah, kenapa kamu masih ingat wanita tua yang sudah mati? Toh kamu sudah diberikan wanita yang lebih baik dibanding beliau. Kalimat engkau sudah diberikan wanita yang lebih baik daripada Khadijah itu mengusik perasaan Nabi. Maka Nabi langsung merespon, kata Nabi, demi Allah, tidak ada wanita yang lebih baik yang menggantikan Khadijah. Enggak ada. Wah, itu kan langsung menohok itu. Langsung nendang. Nabi bilang tidak ada wanita yang lebih baik yang bisa menggantikan Khadijah. Ketika orang-orang mengusir saya, ketika orang-orang mendustakan saya, dia beriman kepada saya. Ketika orang-orang mengusir saya, dia membela saya. Ketika orang-orang lain menahan hartanya untuk saya, dia menyerahkan seluruh hartanya kepada saya, dan hanya darinya lah saya punya keturunan. Wah, itu semuanya nggak bisa Aisyah lakukan. Dan itu mungkin kalau ini agak baper ya dengan kalimat-kalimat tadi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha itu mampu disikapi oleh Nabi dengan sangat enjoy, sangat baik, sangat santai. Jadi seorang suami yang betul-betul paham tentang seperti apa itu wanita dan bagaimana cara memperlakukan wanita. Teman-teman bisa bayangkan, panglima perang, rasul, imam, khatib, mufti,
tapi seorang yang sangat melankolis, sangat halus, sangat lembut di dalam rumah. Ini susah menggambarkan hati. Hanya satu kalimat yang bisa menggambarkan hati. Sempurna. Wallahu a'lam. Saya rasa itu dulu barangkali. Kembali kepada Pak Rizky. Fadhol. Sudah jam 9. Ustaz Daniel atas materi yang sudah diberikan. Memang tadi ada beberapa materi mengenai teguran kepada Rasul, terus kemudian kesederhanaan yang Rasul contohkan kepada kita, dan juga Rasul sebagai suami dengan berbagai contoh-contoh yang tadi yang menarik juga mengenai kecemburuan dari para istri ya. Mungkin bagi Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang ada di sini yang ingin bertanya terkait materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Daniel, tafadhol silakan bisa di chat atau langsung ditanyakan ke Ustaz Daniel. Silakan Bapak. Baik, ini ada dari Bapak Ahmad Bakir. Assalamualaikum. Apa yang bisa disimpulkan apa yang dikonsumsi atau dimakan minum oleh Rasul pasti khair? Ustaz, pertanyaannya yang ada di chat dari Pak Ahmad Bakir. Tafadhol Ustaz. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, makanan Nabi pastinya menyehatkan, tapi bukan yang terbaik. Kayak misalkan roti, itu tetap menyehatkan, tetapi bukan yang terbaik roti. Roti kasar yang Nabi pilih. Nah, bicara apakah lebih bagus roti kasar daripada roti yang lembut, wallahu alam, ini perlu penelitian ya yang cukup jauh ya terkait dengan kualitas roti. Apakah roti yang kualitasnya yang lembut itu berkualitas baik, atau yang kasar yang bagus sebetulnya bagi pencernaan, bagi kesehatan. Allah. Ini kan kaitan dengan komposisinya. Kenapa roti bisa lembut, kenapa roti bisa kasar. Ini kan kaitan komposisi. Itu berdampak pada kualitas. Nah, Nabi tidak pernah makan yang bagus dalam konteks roti. Nabi memilih makan roti yang kasar. Roti kasar. Itu banyak riwayat yang menyebutkan Nabi makannya roti kasar. Nanti dicolek dicolek ke cuka dari madu atau cuka dari anggur atau cuka dari yang kurma atau dari apa itu dibikin cuka, nanti itu sebagai kayak kuahnya lah, dicolek. Dan itu cara makan Nabi SAW kalau makan roti. Atau yang lebih mewah memang minyak sami, tapi itu juga jarang Nabi SAW dapatkan. Kemudian kalau buah-buahan ya untuk kurma terutama itu memang kurma yang biasa saja, tidak yang mewah-mewah. Karena memang kota Madinah sebagai penghasil kurma saat itu kurma yang paling disukai Nabi di antara jenis kurma yang di kota Madinah ya ajwa. Ajwa dengan kualitas yang biasa saja, bukan kualitas yang excellent atau yang kualitas yang biasa saja. Karena Nabi harus menunjukkan kesederhanaan tadi supaya tidak dianggap berlebihan atau tidak dianggap terlalu mewah. Tapi kalau bicara kualitas kurma, kita sepakati bahwa kurma itu kan tetap menyehatkan. Artinya khair pastinya, kurma khair, roti khair, walaupun bukan kelas yang terbaik. Walaupun bukan kelas yang terbaik atau yang termahal. Tapi kurmanya menyehatkan, rotinya menyehatkan. Jadi makanan Nabi rata-rata menyehatkan semuanya. Nabi SAW misalkan kalau makan ikan, tidak pernah mencampurnya dengan daging yang di darat. Misalkan ikan campur kambing, maksudnya makan ikan di waktu yang sama, juga ada lauk kambing di waktu yang sama. Itu Nabi tidak pernah. Nabi kalau makan ikan laut, ya ikan laut. Kalau makan kambing, ya kambing. Kalau makan ayam, ya ayam. Kenapa Nabi melakukan itu? Entah ini mungkin dari sisi kesehatan, ya mungkin bisa dikaji oleh para dokter. Cuman dari sisi poin Nabi, supaya tidak ada ruang-ruang kemewahan di dalam aktivitas Nabi tersebut. Karena kesannya ketika banyak lauk, ada ayam, kita kalau makan ada ayam, ada ikan, ada kambing, ada sapi, apalagi lagi kurban kemarin, semuanya kumpul di meja. Itu Nabi tidak suka, karena terlalu berlebihan. Maka beliau akan mengambil pola hidup yang sederhana. Ya dia, sekedarnya saja, yang penting kan bisa makan.
Yang penting bisa makan, gara-gara makan terpenuhi, bisa ibadah, bisa kerja, itu saja. Jadi nggak ada tujuan yang lain. Maka Nabi tidak pernah kemudian menjadikan makan sebagai tujuan hidup. Hidup untuk makan, enggak. Makan sekedarnya saja, yang penting tulang punggung bisa berdiri tegak, itu sudah cukup itu bagi Nabi SAW. Itu konteks makan Nabi. Maka bagi Nabi, makan mewah itu tidak ada ceritanya. Tapi kalau makan sehat, iya. Tapi makan mewah tidak ada. Makan sehat ya, tapi ya sehat itu bukan berarti harus kurma yang paling bagus, enggak. Yang penting judulnya kurma. 7 kurma menyehatkan, bahkan anti dari sihir. Kemudian roti menyehatkan, mampu meninggikan tulang punggung, melakukan ibadah dan juga bekerja. Kemudian daging ini teman-teman yang Allah muliakan, kaitannya dengan daging, ya daging ini Nabi SAW tidak pernah mencampur daging daging daratan dan lautan. Itu faktanya demikian. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kalau ada satu makanan yang membuat Nabi terluka, itu iya. Tapi itu faktor eksternal. Ada faktor eksternal. Misalkan kayak Nabi diracun. Nabi SAW diracun oleh Zainab binti Haris, seorang wanita Yahudi. Itu baru makanan Nabi tidak menyehatkan, karena ini makanan mengandung racun. Itu ketika Nabi sedang pasca perang Khaybar. Nabi pasca perang Khaybar, mungkin nanti saya detailkan ketika Nabi menjalani perang Khaybar. Itu Nabi SAW dikasih makanan daging kambing yang dibubuhi racun. Itu baru makanan yang membuat Nabi sakit, dan rasa sakit itulah yang kemudian membuat Nabi SAW cukup menderita sampai di akhir hayat beliau. Dan itu antara makan daging kambing sampai ke meninggal kurang lebih sekitar 4 tahunan. Artinya Nabi fisiknya cukup kuat, sangat kuat, sampai mampu menahan racun selama 4 tahun. Baru setelah tahun keempatnya beliau fisik semakin lemah, racun semakin merajalela dalam tubuh, akhirnya beliau harus pulang ke hadirat Allah. Itu satu-satunya makanan yang oleh Nabi SAW berdampak pada kesehatan beliau, yakni makanan yang dibubuhi racun oleh Zainab binti Haris pada pasca perang Khaybar. Selebihnya makanan Nabi biasa saja. Saya tambahkan sedikit, Pak. Itu betul, hari ini kurma ajwa memang mahal, Pak. Kenapa kurma ajwa mahal? Karena ada histori bahwa Nabi suka makan kurma ajwa. Mungkin lain ceritanya kalau Nabi suka makannya kurma mejon, maka kurma mejon akan mahal. Atau Nabi suka makannya kurma di Tanah Abang, ya mungkin kurma Tanah Abang bakal mahal. Jadi mahal itu sekarang. Ajwa itu sebetulnya yang kecil-kecil, bukan yang gede-gede. Kalau yang gede-gede itu selesai, itu justru yang tidak dimakan oleh Nabi. Ada kurma itu kecil-kecil, segede kelingking. Nanti kalau teman-teman umroh, bisa dicek saja. Kurma yang biasa Nabi makan, kurma ajwa Nabi. Kurma ajwa Nabi. Itu yang dihadirkan yang kecil-kecil. Kalau jujur di pedagangnya. Dan itu harganya dulu itu paling murah. Sekarang paling mahal, karena ada histori dimakan oleh Nabi. Itu mahal itu ya karena sekarang. Kalau dulu murah. Itu kurma yang biasa. Ya kalau sekarang tentunya mahal. Karena semua yang berkaitan dengan Nabi pasti jadi mahal kalau sekarang. Allah. Saya rasa itu. Jadi makanan yang beracun, sekalinya Nabi makan ketika diracun oleh Zainab binti Haris. Selebihnya makanan Nabi menyehatkan. Bahkan polanya pun pola yang sangat menyehatkan. Allah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Ini ada yang kedua dari Mas Eko. Oke, ada di chat juga. Assalamualaikum Ustaz Daniel. Kenapa Rasulullah SAW lebih memilih sehari kenyang dan sehari lapar? Padahal Rasul hidupnya makmur, beliau bisa memberi makan atau bersedekah lebih banyak, dan kemakmuran bisa sebagai modal dakwah, karena Rasul sebelum jadi Nabi adalah pedagang yang sukses. Jazakumullah khair, Ustaz. Baik, ini kalau bicara alasan, saya rasa lebih kepada kesederhanaan tadi. Pertama, Nabi memilih untuk sekali lapar, sekali kenyang, karena memang di antara puasa yang paling afdol, yang paling dianjurkan itu puasa Daud. Jadi hari ini kenyang karena makan, besok puasa, lapar. Jadi saya rasa ini sudah sangat linear ya dengan praktek Nabi SAW, bahwa Nabi betul-betul orang yang sangat sederhana,
dan orang yang sangat rajin ibadah. Jadi kesederhanaan itu linear dengan ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehari kenyang, artinya Nabi makan tidak puasa, dan sehari lapar, artinya Nabi puasa. Jadi laparnya Nabi bukan lapar tidak pakai puasa. Makanya ketika Nabi lama tidak kunjung dapat makanan, Nabi isi dengan puasa. Ini cara Nabi. Jadi lapar itu, kelaparan itu dalam tanda petik, itu akan Nabi gunakan sebagai wasilah ibadah. Contoh misalkan teman-teman, Nabi pulang dari masjid, kemudian ketemu Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi kepada Aisyah, dan sepanjang azan subuh sampai Nabi keluar dari masjid itu Nabi belum makan apapun. Kemudian datanglah ke rumah Aisyah, niatnya mau sarapan. Ya, makan peminum sekedarnya lah. Ketika ketemu dengan Aisyah, Nabi nanya, Aisyah punya apa di rumah? Kata Aisyah, tidak ada apa-apa Rasul, nggak punya apa-apa. Nggak ada kurma, nggak ada makanan, nggak ada ini, nggak ada itu. Hanya kata Nabi, ya sudah, saya puasa saja. Sederhana itu teman-teman, sangat sederhana saja. Jadi ketika teman-teman tidak menemukan sarapan, yang penting habis azan subuh, sampai teman-teman nanya sarapan, itu belum makan, belum minum apapun. Ya kalau sempat nyicip bakwan sama teh manis sih, itu sudah batal, artinya nggak bisa puasa. Ini kalau belum habis azan subuh, sampai kita nanya sarapan sama istri itu belum makan dan minum apa-apa, terus jawaban istri, belum ada makanan ya, maka boleh diniatkan untuk berpuasa. Loh Ustaz, kan kalau puasa aturan kan niatnya itu di tiap malam. Itu kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah, hari itu langsung niat puasa sah. Yang penting dari subuh sampai kita nanya sarapan atau sampai kita nyari sarapan itu tidak makan, tidak minum sama sekali. Itu sudah mencukupi karena puasanya puasa sunnah. Jadi bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbulan-bulan tidak ketemu dapur ngebul, bagi Nabi simpel saja. Ya sudah, isi saja dengan aktivitas puasa. Itu cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun pola hidupnya yang sangat sehat. Makanya dalam hadis dhaif, hadis ini dhaif, sumu tasihu, puasalah kamu, maka kamu sehat, sederhana. Makanya Nabi sakit hanya bisa dihitung jari. Seingat saya itu Nabi sakit cuma 3 kali seumur hidup. 1 karena gara-gara racun, yang kedua sampai Nabi tidak bisa sholat malam, yang ketiga ketika Nabi disihir. Itu 3 waktu, 3 momen Nabi sakit. Selebihnya Nabi sehat walafiat, Masya Allah. Jadi pola hidup yang tadi disebutkan, sehari kenyang, sehari lapar, itu sangat efektif untuk menunjang kesehatan, untuk beribadah, supaya kita makin ingat pada Allah, makin butuh sama Allah, supaya kita makin bersyukur pada Allah, makin memuji Allah, dan itu harmonisasi kehidupannya sangat ideal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perlu melakukan itu supaya apa? Supaya tidak ada orang yang lapar punya alasan untuk tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya tidak ada orang yang miskin punya alasan untuk tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya nggak ada alasan lagi. Nabi saja biasa lapar, Nabi saja biasa puasa, Nabi saja biasa nahan lapar, ya sah-sah saja. Siapapun bisa ikuti Nabi. Maka sampai ada sahabat, teman-teman. Ini ada dalam perang Khandaq. Nanti kita bahas ini lebih khusus dalam perang Khandaq. Nabi Allah Muhammad SAW lagi sholat. Ini satu riwayat. Ketika gerakan itu terakak itu satu riwayat. Ketika Nabi intiqal ada terakak apa ini? Ternyata Nabi mengganjal perutnya pakai batu. Sehingga ketika Nabi intiqal ada gerakan, pasti gesekan batu itu kerasa dan terdengar. Terakak itu. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain, sahabat sampai datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya lapar betul ya Rasulullah. 2 hari saya belum makan ya Rasulullah. Kata sahabat. Maka Nabi terus senyum. Kata Nabi, saya 3 hari. Saya 3 hari belum makan. Jadi yang sahabat yang tadi bilang 2 hari, ya sudahlah, saya pamit aja Rasul. Maksudnya mungkin datang kepada Nabi berharap supaya Nabi ngasih sesuatu, atau supaya Nabi memberikan sesuatu. Harapannya kan mungkin begitu di kalangan para sahabat. Tapi ketika para sahabat curhat kepada Nabi, respon Nabi, ketika sahabat bilang, ya Rasul, 2 hari saya nggak makan ini perut, Masya Allah lapar. Mana harus gali parit lagi, ini lapar luar biasa. Jawaban Nabi, saya 3 hari nggak puasa. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini pilihan-pilihan yang Nabi lakukan. Sekali lagi untuk memudahkan umat Muhammad SAW. Teman-teman bisa bayangkan nih, kalau Nabi punya pola hidup kayak Nabi Sulaiman, waduh susah itu ngikutinnya. Nabi Sulaiman kemana-mana ada pengawal,
Kemana-mana ada pasukan, kemana-mana ada istri, ada permaisuri, ada selir, macam-macam itu. Itu kalau kemudian Nabi Muhammad pola hidupnya kayak Nabi Sulaiman, gimana kita ngikutin sunnah Nabinya? Nabi Sulaiman punya 700 istri dan 300 selir. Atau dibalik. 300 istri, 700 selir. Itu Nabi Sulaiman alaihi salam. Kan ini repot, teman-teman. Jadi sunnah Nabinya gimana ini? Nabi Sulaiman kemana-mana bawa pengawal. Repot. Makanya Nabi Muhammad memilih cara hidup, pola hidup yang paling mudah dijangkau oleh siapapun dan kapanpun. Maka cara itulah yang Nabi tunjukkan, yang Nabi contohkan, biar tidak ada lagi orang punya alasan untuk tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa sih itu alasan yang paling kuat ya. Dan yang keduanya, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya memilih ini sudah bagian dari ketetapan Allah Azza wa Jalla bahwa untuk Nabi akhir zaman ini memang kualitasnya harus seperti ini, yakni seperti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya ajaran ini tidak hanya berhenti saat wafatnya Nabi Muhammad, tapi ajaran ini tetap hidup sekalipun Muhammad sudah wafat, bahkan sampai akhir zaman. Allahu a'lam. Cara saya itu barang. Jazakallah Ustaz Daniel, Mas Rizky. Maafkan Mas. Syukron Ustadz Zeko. Ini ada Bu Ros yang ini apa namanya resen. Silakan Bu Ros jika ingin bertanya secara langsung. Oh iya, saya anaknya Pak. Oh maaf, silakan. Monggo. Iya, saya mau bertanya. Untuk puasa Arafah itu kan menghapus dosa setahun belakang dan setahun kemudian ya. Nah, itu batasan dosa yang dihapusnya itu seperti apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Pertama, Bapak Ibu yang Allah muliakan, puasa Arafah itu menghapuskan dosa yang akan datang, artinya belum dikerjain dosa itu, tapi sudah dihapus. Artinya kalau toh terjadi dosa, dihapus. Dan setahun yang lalu. Ini 2 tahun, setahun ke depan, setahun ke belakang. Jadi pertama, pemahaman hadis ini adalah dosa yang belum kita kerjakan di masa yang akan datang, kalau toh itu kejadian dosa tersebut, akan Allah maafkan kalau puasa Arafah. Itu yang pertama, ibrahnya, pelajarannya. Jadi dosa yang belum terjadi pun insya Allah maafkan kalau puasa Arafah. Yang kedua, hadis ini memberikan sebuah motivasi atau ya motivasi lah, bahwa tahun depan kita masih punya peluang hidup. Setahun ke depan kita masih punya peluang hidup. Dengan melaksanakan puasa Arafah, setahun ke depan kita masih punya peluang hidup. Kenapa? Karena Allah sudah takdirkan kalau ada dosa nanti di 1 tahun yang akan datang, kamu dimaafkan dosanya. Artinya kan dosa itu hanya bisa dilakukan kalau kita masih hidup. Maka pemahamannya, asumsinya, hadis ini dengan keutamaan setahun yang akan datang Allah akan maafkan dosa-dosa kita, berarti memberikan indikasi kepada kita bahwa 1 tahun ke depan kita punya peluang untuk tetap hidup. Wallahu a'lam, tapi faktanya wallahu a'lam. Tapi ini peluang yang akan disampaikan oleh hadis kurang lebih begitu. Artinya ada peluang tetap hidup dalam 1 tahun ke depan. Kenapa? Karena dosa yang akan kita lakukan pasti Allah maafkan, dan dosa itu hanya akan dilakukan kalau kitanya masih hidup. Itu pelajaran atau hikmah yang kita dapat dari hadis tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, dosa yang mana? Dan dosa seperti apa yang akan langsung Allah maafkan? Teman-teman yang Allah muliakan, para ulama sepakat, dosa yang akan Allah maafkan adalah dosa-dosa yang sifatnya kecil. Jadi dosa-dosa kecil. Kayak nunda-nunda waktu sholat. Dosa besar, dosa kecil. Kalau sampai lewat batas waktunya jadi dosa besar. Dosa besar. Kalau lewat waktunya. Tapi kalau masih tadinya jam 12, sholat setengah 1, sholat setengah atau jam 1 terus setengah 2, itu kan dosa kecil. Tetap dosa, tetapi bukan dosa ya, lebih kepada kesalahan gitu. Sehingga dimaafkan. Atau kita lupa Allah Azza wa Jalla dalam beberapa momen, itu dosa kecil sehingga dimaafkan. Atau hal-hal yang masuk kategori dosa kecil. Tapi kalau dosa besar kayak durhaka sama orang tua, kemudian berzina, kemudian minum khamr, kemudian sihir, kemudian mencuri, maka itu harus ada perangkat yang disebut dengan taubat. Mekanismenya taubat. Bukan hanya mengandalkan puasa Arafah
atau mengandalkan puasa yang lain yang kemudian punya keutamaan menghapuskan dosa. Jadi harus pakai taubat secara khusus untuk dosa-dosa yang besar. Maka nanti untuk perkara-perkara yang masuk kategori dosa-dosa besar kayak bunuh, berzina, minum khamr, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, durhaka sama orang tua, ini harus taubat dan nasuha. Harus taubat dan nasuha. Tidak akan terhapus dengan hanya puasa Arafah. Puasa Arafah itu hukumnya sama kayak dari Jumat ke Jumat. Kan kata Nabi SAW begini, kata Nabi, Ramadan ila Ramadan, haji ke haji, Ramadan ila Ramadan, kemudian Jumat ke Jumat, maka diantaranya itu menghapuskan dosa. Yang dimaksud dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar, harus taubatan nasuha. Dosa kecil bisa hilang gara-gara puasa Arafah, gara-gara sholat Jumat, dari Jumat ke Jumat itu menghapuskan dosa, dosa-dosa kecil. Atau karena puasa Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan itu juga menghapuskan dosa kecil. Hanya dosa kecil yang bisa dihapuskan dengan amalan-amalan tadi. Dan itu sesuai dengan pesan Nabi. Kata Nabi SAW, ini ada dalam kitab Arba'in ya. Cuma nomornya saya lupa. Ada kalimat begini kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanatu tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanatu tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jadi perbuatan buruk dilakukan, perbuatan baik kita pun kerjakan. Tujuannya apa? Perbuatan baik bisa menghapuskan perbuatan buruk. Misal, kita bikin kesalahan, bikin dosa. Bohong nggak sengaja. Kemudian ini dosa kecil, bohong nggak sengaja itu dosa kecil. Kemudian kita ikuti dengan kebaikan. Apa kebaikannya? Puasa Arafah. Maka dosa kecil tadi dimaafkan. Tetapi mekanismenya kalau bohong ya, kalau itu menyebabkan mafsadat yang besar, jadinya dosa besar. Tapi kalau bohongnya mafsadatnya kecil, izin kampus, kenapa nggak ngampus, sakit padahal nggak sakit. Nah, itu saya rasa jadinya dosa kecil dan itu bisa dihapus dengan kifarat tadi, dengan puasa. Tapi kalau bohong itu menyebabkan satu bangsa, satu kaum, satu masyarakat itu terkena imbas dan itu berdampak besar, dampak terhadap masyarakat atau umat, maka itu jadi dosa besar. Kebohongan atas nama publik itu bisa berdampak besar. Kenapa? Bukan bohongnya, tapi dampaknya yang membuat dosa bohong ini menjadi besar. Jadi kalau urusan dosa-dosa kecil cukup dengan amalan-amalan tadi. Jadi buat bi sayyi'atal hasanatu tamwa. Ikuti dengan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik, kan itu bisa menghapuskan. Puasa Arafah diantaranya, sholat Jumat diantaranya, puasa Ramadan diantaranya, haji diantaranya, sodakoh diantaranya. Itu adalah perkara-perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Semakin banyak amalan-amalan tadi, dosa kecilnya semakin berkurang. Bahkan nggak usah jauh-jauh. Wudhu saja itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Kata Nabi SAW, ketika seseorang berwudhu, kemudian bekas tetesan air wudhunya ini masih ada, maka setiap tetes tersebut itu menjadi penggugur dosa. Mengusap wajah, dosa wajah ini kayak mata, hidung, mulut, dosa ini semua, itu ketika air netes ya berkurang, dosa mata, dosa hidung, dosa mulut berkurang. Tangan, dosanya pun berkurang. Ketika kita selesai berwudhu, wudhu saja bisa menggugurkan dosa. Bahkan kalau kita sholat ke masjid, kita melangkahkan kaki kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Kata Nabi SAW, ketika kita melangkahkan sholat, melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat, maka satu langkah mengangkat derajat, satu langkah yang lain menggugurkan dosa. Nah, ini masya Allah banyak sebetulnya. Jadi untuk dosa-dosa kecil, kalau dosa besar, mekanisme yang ditetapkan adalah tubu ilallahi taubatan nasuha. Harus tobat dengan sebenar-benarnya taubat. Allah Syukran Ustaz Daniel penjelasannya mengenai puasa Arafah. Terima kasih Ustaz. Ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz Daniel, karena waktunya juga udah jam 9:31 dari Pak Bambang Setiawan. Assalamualaikum Ustaz Daniel.
pertanyaannya kenapa Aisyah menjadi istri Rasul yang paling dikenal. Terus sedikit saya mau nambahkan juga nih Ustaz Daniel mengenai kecemburuan Aisyah gitu. Seperti kita ketahui kan istri Rasul itu kan orang-orang yang terpilih ya Ustaz ya. Tapi yang ditakutkan adalah ada efek-efek yang tidak menjadi bahan respect terkait mungkin ini kan namanya manusia ya. Kita tidak sesempurna Rasulullah, pasti ada kekurangannya, dan ya kita yakin adalah ibunda kita Aisyah ini juga banyak sekali pengorbanannya untuk Islam gitu. Bagaimana cara kita memandang agar hal-hal negatif itu tidak menjadi sesuatu yang utama atau seperti apa gitu Ustaz, melengkapi pertanyaan dari Pak Bambang Setiawan. Tafadhol Ustaz. Baik. Teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Amr bin As, waktu itu nanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Amr bin As, ya Rasulullah, siapakah istri yang paling antum cintai? Ini wajar ya, perasaan seorang laki-laki terhadap salah satu istri yang kemudian lebih berkesan, lebih punya tempat di hatinya. Bukan berarti menafikan istri yang lain, tetapi pasti ada yang lebih dibanding yang lain itulah. Dan Nabi diminta untuk menyebutkan siapa pasangan istri yang paling dicintai oleh Nabi. Maka jawaban Nabi, Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Babnya itu bab afdhalus sahabah indan Nabi. Sahabat yang paling afdal di sisi Nabi itu di bab dalam Sahih Bukhari ada bab khusus namanya afdhalus sahabah indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling afdal di sisi Nabi. Dan ketika ditanya siapakah istri yang paling dicintai? Jawabannya Aisyah. Hadis ini sedang membahas bapaknya Aisyah sebetulnya, tapi dimulainya dari hadis Aisyah, dari tentang Aisyah. Kata Amr bin As, siapakah wanita yang paling kau cintai ya Rasulullah? Aisyah. Kalau dari pihak laki-laki, bapaknya Aisyah, dalam kurung Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini menjadi dalil bahwa di antara sekian sahabat yang paling dekat, yang paling akrab, yang paling Nabi cintai adalah Abu Bakar dari pihak laki-laki, dan dari pihak perempuan Aisyah radhiyallahu anha. Teman-teman bisa bayangkan, Aisyah itu radhiyallahu anha ummul mukminin kita adalah wanita pencemburu. Tetapi itulah yang paling berkesan, sosok inilah yang paling berkesan di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah betul-betul sangat dicintai oleh Nabi. Hatta sekalipun sebagai seorang yang pencemburu sampai dalam batas yang mungkin kita anggap kayaknya kok bisa ya begitu. Istri Nabi kok begitu. Kebayangan istri Nabi itu lemah lembut semuanya ya. Kalem-kalem itu bayangannya kan begitu. Tapi kok dalam sejarah kok dihamparkannya kok seperti ini gitu. Bahkan sampai ketika saya cerita seperti ini ada jamaah, Ustaz, bukankah itu aibnya Aisyah? Kenapa diumbar? Saya agak kaget tuh. Ini maksudnya gimana? Ya itu kan aibnya Aisyah ummul mukminin. Kenapa disampaikan kepada umat? Saya bilang kalau itu jadi aib, harusnya Al-Quran tidak bahas Al-Lahab, Al-Quran tidak harus bahas Fir'aun gitu. Kenapa itu jadi aib semua? Aibnya Fir'aun. Ya tapi kan Aisyah kan ummul mukminin. Saya sampaikan bahwa Aisyah radhiyallahu anha ini ada satu kitab menarik itu, isinya adalah tentang cerita-cerita istri-istri Nabi, Pak. Itu ada satu kitab. Saya lupa judulnya, cuman isinya itu tentang istri-istri para nabi. Maaf, istri-istri Nabi SAW itu dikisahkan satu persatu, detail. Bahkan ada beberapa riwayat yang ini jarang didengar oleh orang, jarang dibaca oleh orang, dan itu ada di kitab tersebut. Saya lupa itu nama judulnya apa, tapi isinya adalah kumpulan biografi istri-istri Nabi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Aisyah radhiyallahu anha sangat terkenal bahkan sampai hari ini. Satu, karena beliau adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling sering ditemui oleh sahabat. Dibanding istri-istri Nabi yang lain, itu Aisyah paling sering ditemui oleh sahabat. Kenapa gitu ya? Kenapa Aisyah sering ditemui oleh sahabat? Kenapa Ummu Salamah kok tidak seperti itu? Apalagi Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, kan ada istri Nabi namanya Sofiyah, tetapi ketika Nabi wafat kayaknya hampir tidak terdengar itu perannya seperti apa. Teman-teman yang Allah muliakan, kenapa Aisyah lebih sering ketemu dengan para sahabat sehingga nama Aisyah sering-sering disebut oleh para sahabat? Jawabannya karena Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya wanita yang paling hafal tentang dunia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
tentang kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Aisyah lah yang paling paham. Maka para sahabat akan bertanya kepada Aisyah. Beliau, sahabat tidak akan bertanya kepada Hafsah, sahabat tidak akan bertanya kepada Zainab, sahabat tidak akan bertanya kepada Sofia. Mereka akan menjadikan Aisyah radhiyallahu anha sebagai guru destinasi ilmu mereka. Kenapa? Karena hanya Aisyah yang paling paham aktivitas Nabi di rumah. Aisyah radhiyallahu anha menghafal hadis kurang lebih 2.210. Itu hafalan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Dari 5 orang, penghafal hadis terbanyak 5 orang. Kalau ranking 1 sampai ranking 5, itu satu-satunya perempuan yang menghafal hadis banyak dan masuk 5 besar, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau akhirnya sering ketemu sahabat. Sahabat pengen nanya, mohon maaf ini bagaimana Nabi beraktivitas jima, itu dijelaskan oleh Aisyah. Karena tidak mungkin dijelaskan oleh orang lain. Aisyah yang menjelaskan. Bagaimana Nabi mandi, Aisyah yang menjelaskan. Bagaimana Nabi mandi junub, Aisyah menjelaskan. Bagaimana Nabi sholat malam, Aisyah menjelaskan. Maka Aisyah lebih banyak ketemu dengan para sahabat, dan nama Aisyah lebih sering disebut oleh para sahabat, sehingga kemasyhuran Aisyah menjadi keniscayaan di tengah-tengah umat. Dan cerita-cerita yang berkaitan dengan Aisyah banyak diriwayatkan oleh para sahabat. Karena mereka mengagumi gurunya, mengagumi ibu mereka yang bernama Aisyah, sehingga ceritanya, kisahnya terus-terusan disampaikan oleh banyak generasi sampailah kepada kita hari ini. Makanya Aisyah lebih terkenal dibanding yang lain, dibanding istri-istri Nabi yang lain. Tentunya tidak menafikan dan mengajarkan peran istri Nabi yang lain, tapi sosok Aisyah punya kemampuan tadi. Beliau punya banyak hafalan hadis berkaitan dengan dunia rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu jadi ilmunya para sahabat, dan tidak mungkin mereka mengambil ke lain orang kecuali kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan sebagai penutup, teman-teman yang Allah muliakan, Aisyah radhiyallahu anha punya kekurangan. Tentu karena beliau bukan seorang nabi. Nabi saja ada kekeliruannya dalam 1-2 hal. Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang manusia biasa dan bukan seorang nabi, tentu punya peluang melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan. Tetapi satu hal yang perlu kita catat, sebagaimana telah diabadikan dalam Al-Quran, bahwa para sahabat Nabi itu punya gelar, yakni radhiyallahu anhu. Allah telah meridhoi mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi saya tegaskan lagi bahwa para sahabat seluruhnya itu punya gelar, punya predikat yang ini telah disahkan oleh Nabi bahwa gelar mereka adalah radhiyallahu anhu. Allah meridhoi mereka. Maka seperti apapun kekurangan para sahabat, Allah sudah ridho. Jangan sampai gara-gara kekurangan yang sudah kita ketahui, kemudian kita underestimate sama istri-istri Nabi. Masa? Kenapa? Karena Allah sudah ridho. Maka tidak punya hak bagi kita yang belum tentu dapat ridho Allah, kemudian underestimate kepada orang yang sudah jelas dapat ridho Allah. Nggak ada pasalnya itu. Orang yang belum jelas dapat ridho, kemudian ngomentarin orang yang jelas dapat ridho, itu nggak ada pasalnya. Nggak ada pasal yang membolehkan itu. Makanya kembali bahwa sebanyak apapun kekurangan para sahabat, apalagi kalau teman-teman buka literatur tentang Ali dan Muawiyah, itu Masya Allah, itu perang berkuah darah. Kalau kita pahami lebih rinci, itu kan kita akan bertemu dengan sosok-sosok sahabat mulia. Ada Amr bin As di situ, konflik dengan Ali bin Abi Thalib, ada Zubair bin Awam, ada Thalhah bin Ubaidillah. Ini kita bicara tentang sahabat-sahabat mulia, tetapi berkuah darah di situ. Artinya kan kita akan underestimate kalau hanya berhenti pada kisah sejarah saja. Maka ketika underestimate kepada para sahabat, akan muncul Ahlus Sunnah wal Jamaah menghadirkan sebuah aksioma bahwa radhiyallahu anhu, Allah sudah ridho sama mereka. Kalau Allah sudah ridho, ngapain kita ribut gitu nanti? Kalau Allah sudah ridho, ngapain kita celah? Kalau Allah sudah ridho, ngapain kita komentarin? Kalau Allah sudah ridho, kenapa harus underestimate kepada mereka? Kalau mereka sudah dapat ridhoan Allah Azza wa Jalla. Yang kalau sudah dapat ridho, teman-teman, itu sudah jadi fadkhuli fi ibadi, ujung-ujungnya wadkhuli jannati, sudah jelas jaminan surganya lah. Kita yang belum jelas. Makanya tidak ada pasalnya orang yang belum jelas masuk surga ngomentarin underestimate terhadap orang yang sudah jelas masuk surganya. Masya Allah.
Teman-teman kalau buka ayat, misalkan surah At-Tahrim ayat kelima, 4 dan 5 lah, mohon dibaca. Dan itu silakan baca tafsirnya. Kita akan terkaget-kaget teman-teman. Terkaget-kaget. Kenapa? Karena istri-istri Nabi menuntut uang resiko dapur lebih banyak. Sangat manusiawi. Itu ibu-ibu zaman now pun sama. Minta tuntutan uang belanja lebih. Apalagi tengah pandemi ini, Masya Allah. Istri-istri Nabi pernah ada momen mereka menuntut kepada Nabi, ya Rasulullah, kita sudah banyak kemenangan, peperangan. Baitul Mal sudah banyak menyimpan uang. Kayaknya kalau kita nambah risiko dapur, kayaknya normal-normal saja Rasul. Teman-teman yang Allah muliakan, itu bikin gelisah Nabi. Bikin gelisah Nabi. Tuntutan tambahan risiko dapur atau tambahan materi untuk kebutuhan rumah tangga itu menyusahkan Nabi. Menyusahkan Nabi. Sampai Nabi diam. Dan Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang terdekat setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu tahu betul Nabi sedang gelisah. Umar nanya, kenapa Rasul? Itu istri-istri pengen tambahan risiko dapur. Istri antum siapa itu? Semuanya lah. Teman-teman yang Allah muliakan, tahu apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Beliau panggil Hafsah. Hafsah itu putrinya. Putrinya sekaligus istri Nabi. Jadi tidak hanya putrinya saja, tidak hanya statusnya sebagai putrinya Umar, tapi juga istri Nabi atas, tidak hanya statusnya sebagai istri Nabi, tapi juga putrinya Umar. Dipanggil Hafsah, digampar oleh Umar. Digampar, teman-teman. Kenapa kok kamu memberikan kesusahan kepada Nabi? Dengan minta tambahan resiko dapur. Kalau Allah mau, dan Nabi mau, kalian diceraikan, maka Allah akan ganti wanita yang lebih baik daripada kalian untuk Nabi SAW. Ini kalimat Umar, teman-teman. Kan kita kaget, kok bisa istri Nabi begini? Makanya tadi, kalau ketemu kekurangan istri-istri Nabi, apapun itu bentuknya, mungkin ini sebagian kecil yang saya sampaikan, mungkin nanti ketemu lagi dengan beberapa hal yang lain, maka tutup dengan kalimat, radhiyallahu anhu. Allah sudah meridhoi mereka. Kalau Allah sudah ridho, apatah lagi kita kemudian punya hak untuk mengomentari mereka, untuk menjelekkan mereka, untuk ilfil terhadap mereka, atau understanding terhadap mereka. Itu poin ini. Yang kedua, terakhir, saya rasa teman-teman yang Allah muliakan, istri-istri Nabi, sebagaimana dalam surah Al-Ahzab, jadi teman-teman bisa buka surah Al-Ahzab ayat ke-5, ayat ke-6. Ayat ke-6. Kata Allah Azza wa Jalla bahwa istri-istri Nabi adalah ummahatuh. Hukumnya kembali kepada para sahabat. Artinya kaum muslimin. Jadi kita pun termasuk teman-teman. Jadi istri-istri Nabi adalah ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tidak ada ceritanya seorang anak menghina ibunya, dan tidak ada ceritanya seorang anak menjelek-jelekan ibu. Tapi ini perlu saya sampaikan sebagai pelajaran bahwa ini kisah Nabi tidak lepas dari kisah-kisah manusiawi seperti tadi. Karena seorang Muhammad, seorang manusia biasa yang butuh makan, butuh minum, berjalan ke pasar, punya pasangan, punya istri, punya anak, dan suasana rumah tangganya ya sama-sama saja seperti kita. Cuman sekali lagi, tidak ada hak bagi kita untuk underestimate kepada ibu kita sendiri. Kenapa? Radhiyallahu anhu. Karena Allah sudah ridho kepada mereka. Yang belum tentu diridho itu kan kita semua. Tapi mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dengan orang-orang yang sedang kita bahas pada malam hari ini. Karena orang-orang yang sedang kita bahas pada malam hari ini adalah orang-orang yang sudah jelas mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan membahas tokoh-tokoh tersebut, di yaumil akhir nanti kita akan dihisab, dan mereka yang kita omongkan hari ini bisa memberikan saksi bahwa kita memberikan kontribusi kepada umat dengan menjaga akhlak, menjaga iman, menjaga Islam, menjaga ihsan, sebagaimana para nabi, sebagaimana para sahabat telah menjaga. Dan kita mengaji sirah, tidak ada tujuan yang lain selain mencoba mendekati Nabi, mencoba membersamai Nabi, mencoba menyamai Nabi dalam hal-hal yang paling mungkin kita lakukan. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz Daniel. Menurut saya penjelasan cukup baik ya. Radhiyallahu anhu itu mungkin udah poinnya sangat penting. Jadi kita tidak bisa mengklaim itu istri Nabi istri Rasul memang tetap seorang manusia yang memang dan Allah juga menjaga beliau dan tidak ada kesempurnaan juga, dan kita sebagai umat yang belum tentu juga mudah-mudahan dapat ridho dari Allah, tidak ada hak juga untuk
mendiskreditkan atau melihat kekurangan tersebut. Mungkin kekurangan itu menjadi buat pelajaran bagi kita bahwa hal-hal yang baik bisa kita kaji lagi. Ya, Baik Ustadz, sangat jelas dan banyak sekali ibroh yang kita dapat ya Ustadz ya dari pengajian kali ini, di antara kesederhanaan dan Rasulullah sebagai seorang pimpinan dalam keluarga, dan juga mengenai ada tadi teguran kepada Rasulullah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi kita pada malam ini, pada malam hari ini. Syukron, jazakumullahu khair buat Ustadz Daniel Warkah atas keikhlasannya memberikan ilmunya kepada kita semua pada malam ini, dan syukron jazakumullahu khair bagi Bapak dan Ibu yang alhamdulillah menyempatkan waktu hadir mendengarkan kajian ilmiah ilmu sirah yang tadi Ustadz Daniel sampaikan. Dengan belajar sirah ini kita mencoba mengetahui dan mendekatkan diri kepada Rasul dan orang-orang yang terbaik di lingkungan pada saat Rasulullah SAW hidup. Sebelum menutup acara ini, marilah kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Ustadz mendapatkan balasan yang dari Allah Subhanahu wa taala atas keridoannya memberikan materi, dan kita semua mudah-mudahan mendapat hidayah, mendapatkan sesuatu kebaikan terkait dengan materi yang disampaikan Ustadz Daniel. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dengan kajian sirah. Ahad depan kita ketemu lagi dalam kajian ini. Mudah-mudahan kita diberi keluangan waktu, rezeki, kesehatan pada Allah sehingga kita dapat ikut hadir di minggu depan. Itu saja, mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya yang menyinggung perasaan atau perkataan yang kurang mengenakan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kita tutup kajian pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin duluan. Siap, Rupanya Rizky dan yang lainnya. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas kasih Ustaz. Waalaikumsalam.